Perhimpunan Jiwa Sehat Jakarta kali ini Perhimpunan Jiwa Sehat Jakarta menyelenggarakan webinar terkait dasar-dasar menjadi seorang wirausahawan, di mana tujuan penyelenggaraan webinar ini ruang gerak Perhimpunan Jiwa Sehat Jakarta kan ini ya merupakan organisasi yang menginisiasi penyandang disabilitas mental, di mana penyandang disabilitas mental itu beberapa di antaranya memiliki kendala terkait dengan pekerjaan. Nah, salah satunya diusahakan itu menyelenggarakan wirausaha bagi penyandang disabilitas mental. Adapun kegiatan hari ini nantinya akan dibuka dengan kata sambutan oleh Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat Jakarta, Ibu Ratna Dewi, kemudian pemaparan materi dari narasumber kita yaitu Mbak Clarissa Amandea ya, dan selanjutnya sesi diskusi menjawab. Kemudian penutupan dan disertai foto bersama. Ya, untuk selanjutnya kita langsung masuk saja di kata sambutan yang akan diberikan oleh Ibu Ratna Dewi. Pada Ibu Ratna Dewi, saya persilahkan. Mohon maaf, device-nya yang satunya lagi stuck, jadinya device satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah join dalam webinar kali ini. Kali ini webinarnya juga ada offline di kantor PJS Jakarta, tetapi memang karena cuacanya kurang mendukung ya, hujan-hujan seperti ini banyak yang agak telat datangnya. Terima kasih kepada yang sudah join di webinar kali ini. Terima kasih kepada Mbak Dea yang akan menjadi narasumber pada kali ini. Perhimpunan Jiwa Sehat adalah sebuah organisasi pertama yang diinisiasi dan diadakan dan dijalankan oleh penyandang disabilitas sejak tahun 2008 dan dengan tujuan untuk melakukan advokasi perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas mental di Indonesia. Salah satunya hak-hak pekerjaan. Maka dari itu kami menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan kali ini. Dan pelatihan ini tidak hanya untuk penyandang disabilitas mental, bisa juga untuk teman-teman lainnya. Kepada moderator kami kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Dewi Ratna Dewi selaku Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat Jakarta. Selanjutnya mungkin kita langsung masuk ke pemaparan materi ya yang akan disampaikan oleh Mbak Clarissa Amandea. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu siapa sih Mbak Clarissa Amandea ini. Mbak Clarissa Amandea sendiri merupakan sukarelawan sejak tahun 2013 ya. Beliau banyak bertemu dengan orang-orang yang penuh inspiratif dalam kegiatan sukarelawan. Beliau juga mengabadikan ceritanya dalam bentuk tulisan, mini podcast. Kemudian beliau juga seorang inisiatif lingkungan, kesadaran lingkungan untuk pemuda dan program kesadaran perdamaian untuk anak-anak. Beliau juga mengelola Sociopreneur ID Publishing, termasuk mengoperasikan dan mengelola majalah elektronik Weaver, menulis cerita pendek, mengelola buletin mingguan, main juga ya kegiatan beliau, dan juga mengkoordinasi platform global untuk kolektif tindakan lingkungan yang disebut Adventure. Dan
Seven Day of Kindness Challenge, dan koordinasi Children Peace. Sebuah program untuk mendorong persahabatan di seluruh dunia untuk anak-anak. Mbak Clarissa ini juga sendiri merupakan rekan Yayasan Beasiswa Dahlan Iskan. Beliau mewakili Sociopreneur ID untuk menerima penghargaan Festival Perdamaian Pemuda Global tahun 2018 dan dianugerahi kampanye video terbaik Indonesia Sociopreneur Challenge tahun 2015. Pendidikannya sendiri setara dengan Dibes dalam Technopreneurship Surya University Indonesia 2018. Pengalaman beliau sendiri ya tadi sudah saya sebutkan, platform global untuk aksi lingkungan kolektif Avenger tahun 2019 hingga sekarang. Kemudian aktif memprakarsai dan mengoperasikan Children Peace 2021 hingga sekarang, dan aktif bergerak di Sumatera Barat dan Jawa Barat. Oke, luar biasa ya, luar biasa sekali pengalaman Mbak Clarissa Amandea ini. Ini saya panggilnya Mbak Clarissa apa Mbak Dea ya? Dea aja, Kak. Mbak Dea ya. Oke, untuk tentunya teman-teman sudah ini ya, nggak sabar menantikan pemaparan langsung dari narasumber kita yang luar biasa, hebat, dan ini. Kepada Mbak Dea, tempat waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak. Terima kasih juga untuk Perhimpunan Jiwa Sehat Jakarta sudah memberikan kesempatan untuk saya di sini, mungkin lebih banyaknya sharing ya Kak, dan diskusi gitu, karena saya pribadi masih banyak belajar juga. Jadi nanti kedepannya harapannya ini lebih banyak forum diskusi aja mungkin ya Kak ya. Kebetulan ini saya diamanahkan untuk memberikan topik tentang dasar-dasar kewirausahaan ya. Namun mungkin nanti ada beberapa hal dulu yang perlu kita sepakati bersama tentang kewirausahaan itu sendiri, dan harapannya nanti lebih banyak kepada praktis-praktisnya dan bagaimana sih situasinya di Indonesia saat ini, seperti itu. Tapi mungkin disclaimer-nya ini dari pengalaman saya di Sociopreneur ID, dan barangkali nanti bisa kita saling belajar untuk kasus per kasusnya ya mungkin ya. Nah ini saya terbuka sekali untuk diskusinya nanti ke depannya. Jadi mungkin ini lupa perkenalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kakak-kakak semua. Jadi saya izin share screen dulu. Nanti saya juga akan kenalan lagi. Tadi udah dikenalkan sama moderatornya. Tapi kayaknya itu ini ya Kak ya, kalau dibacain semua gitu jadinya takutnya ekspektasinya ketinggian gitu. Tapi harapannya memang benar-benar bisa memenuhi ekspektasi Bapak Ibu kakak-kakak sekalian yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Jadi saya ketika membaca kerangka acuan yang dikirimkan Kak Ratna itu tentang dasar-dasar kewirausahaan, saya langsung mengangkat judul spesifik yang mungkin di sini tentang introduction gitu. Jadi perkenalan dulu tentang apa sih itu kewirausahaan, atau kalau dalam bahasa umumnya itu entrepreneurship mungkin ya kakak-kakak, Bapak dan Ibu. Sebenarnya nanti banyak hal yang mungkin akan kita luruskan dulu nih tentang kewirausahaan sendiri itu seperti apa dan praktiknya itu seperti apa sih sebenarnya gitu. Nah, jadi ini sekilas tentang saya tadi udah dijelaskan sama Kak moderator ya. Nah, tapi memang di sini saya memulainya itu dari tahun 2013 itu nggak langsung ujuk-ujuk bikin sesuatu gitu Bapak Ibu dan kakak-kakak. Saya memulai dulu jadi relawan gitu, dan ternyata yang mau saya sharing di sini, perjalanan saya menjadi relawan itu yang membuat saya jadi lebih paham makna kewirausahaan itu sebenarnya apa, dan praktiknya ketika saya ingin memulai sendiri itu seperti apa gitu. Nah, jadi ini catatan ya sebelum mulai sesi Bapak Ibu dan kakak-kakak nih. Sesi ini lebih banyak akan berbagi praktik baik
tentang entrepreneurship. Ini sengaja saya bikin katanya bukan kewirausahaan ya Bapak Ibu dan kakak-kakak, bukan mau sok bahasa Inggris nih, tapi nanti ada maknanya nih. Entrepreneurship ya, terutama spesifiknya bidangnya itu social entrepreneurship gitu. Berdasarkan pemahaman dan perjalanan pribadi saya serta cerita dari orang-orang yang saya kenal selama bertahun-tahun gitu. Nah, ini tentunya perjalanan dari masing-masing kita yang ada di dalam room Zoom ini tuh pasti berbeda ya. Yang terpenting adalah pengilhaman dari setiap sesinya. Nah, ini sebelumnya saya izin dulu nih, Kak, ini ada yang raise hand dari Kak Nurmadian. Ini ada. Sorry, Kak. Di kolom chat tadi, jadi ada peserta tuli ya. Teman-teman tuli kan, maaf tidak bisa mendengar. Ya. Apakah bisa dibantu dengan closed caption-nya dari host PJS Jakarta? Oke. Oh, dari ini ya Mbak ya? Dari Gerkatin, itu Mbak Fitra kayaknya. Dari teman-teman Recording in progress. Ya, biar sekalian mengingatkan, biar acaranya lumayan inklusi ya. Kalau menyampaikan agak pelan-pelan, jadi nanti yang closed caption-nya biar itu. Oke. Makasih. Siap, terima kasih Kak Nurmadian gitu. Ini mungkin minta titip ya Kak Ramayanti ya ke tim PJS Jakarta. Nah, ini mudah-mudahan saya boleh melanjutkan pemaparannya ya Kakak-kakak. Silakan ya. Terima kasih juga Kak Nurmadian. Jadi ini sebelum memulai sesi, disclaimer-nya adalah ini adalah berdasarkan pengalaman pribadinya saya dan apa yang saya jalankan di Sociopreneur Indonesia. Harapannya nanti ketika ini dipaparkan, ini tidak akan menutup praktik-praktik lainnya ya. Jadi boleh juga sharing nanti apa yang dijalankan oleh Bapak, Ibu, kakak-kakak masing-masing. Apalagi kan di sini beragam ya Kak, ada dari Jakarta nih, ada dari Blitar juga. Barangkali nanti praktik entrepreneurship seperti apa nih yang sudah diterapkan nih, kita monggo banget buat diskusi gitu. Seperti itu. Jadi ini sedikit pembukaan mungkin Bapak, Ibu, dan kakak-kakak mengenal kata entrepreneurial sendiri gitu, entrepreneurship. Saya itu kenal kata kewirausahaan entrepreneurship itu mulai dari tahun 2014 sebenarnya, karena kebetulan saya kuliah tentang entrepreneurship juga. Jadi ada satu kampus di Tangerang yang saya dapat beasiswa Dahlan Iskan tadi itu untuk masuk ke universitas di sebuah universitas swasta di Tangerang yang jurusan studinya itu ada entrepreneurship gitu. Nah, padahal sebelum saya masuk kuliah, kebetulan saya dari Sumatera Barat ya, Bapak, Ibu, dan kakak-kakak, itu kan ada stigma ya, atau biasanya orang bilang orang Sumatera Barat itu hobinya berdagang gitu ya, hobinya berbisnis gitu. Tapi sebenarnya saya ketika mau pilih kuliah dulu nggak pernah kepikiran untuk mau berbisnis atau mau berdagang gitu. Nggak tahu juga kenapa jalan dikasih Tuhan, saya malah pilih kuliah yang jurusannya namanya benar-benar entrepreneurship gitu. Nah, setelah saya lihat kan waktu itu mindset saya entrepreneurship itu masih sebatas berwirausaha, membuka bisnis gitu segala macam gitu ya. 4 tahun saya kuliah di sana, ternyata yang saya pelajari itu jauh sekali dari praktik bisnis, hanya praktis bisnis saja gitu. Jadi yang saya pelajari itu justru nggak hanya bisnisnya saja, bisnis itu cuman cara gitu. Tapi apa nih yang terpenting yang saya pelajari selama 4 tahun saya kuliah tersebut gitu. Jadi tahun 2018 saat itu saya harus skripsian dan saya punya topik waktu itu untuk mengangkat apa sih yang membuat seseorang itu ada yang dipanggil entrepreneur, ada yang dipanggil wirausahawan, ada yang tidak gitu. Apa yang membedakan orang-orang ini? Nah, saya menemukan ada satu teori yang namanya 12 entrepreneurial gen. Nah, ini teori itu kebetulan di tahun 2018 itu masih belum umum. Karena teori ini keluarnya itu di tahun 2016. Jadi
tadi 12 entrepreneurial gen itu penjelasannya ada di slide ini Bapak, Ibu, dan kakak-kakak. Jadi ada satu profesor yang karena kita mau bikin skripsi ya, jadi kan cari-cari nih referensinya mau bikin apa gitu kan. Ada satu profesor di Belanda namanya Profesor Joseph. Dialah orang yang menyusun yang ini tadi nih Bapak, Ibu, dan kakak-kakak. Gen-gen ini, nah itu dia yang susun gitu. Terus kan bingung ya, ini kan kalau dibaca sekilas ya Bapak, Ibu, dan kakak-kakak, ini kan kalau ada kreativitas, ada leadership gitu segala macam. Nah ini kan kayak sifat ya, benar ya gitu, kayak sifat. Ini apa ya, ini karakteristik atau apa? Nah inilah yang saya ingin cari tahu melalui penelitian saya, skripsi saya. Ini oh berarti ada ya yang membedakan, karakter-karakter yang membedakan orang ini bisa disebut entrepreneur dan yang bukan gitu. Nah, makanya saya tertarik untuk mengangkat ini jadi penelitian saya. Jadi ternyata teori ini di Belanda itu munculnya tahun 2016, Bapak, Ibu, dan kakak-kakak. Nah, dia setelah saya kaji lagi, setelah saya telusuri, si Profesor Joseph ini melakukan penelitian untuk mengetahui karakteristik atau sifat yang sama yang dimiliki oleh para entrepreneur di Belanda gitu. Dari temuannya, dia mengembangkan 12 entrepreneurial gen yang tadi gitu. Nah, hasil penelitian terdahulu, hasil penelitian dia di Belanda, itu dia melihat kalau dari 12 tadi itu, ada 3 karakteristik umum yang semua entrepreneur tuh punya itu gitu. Ada 3 gitu. Jadi yang pertama adalah kemampuan dia untuk melihat seberapa besar visinya, mimpinya. Yang pertama itu visi. Kemudian yang kedua, keberanian dia untuk mewujudkan mimpinya itu tadi, apa yang mau dia capai itu, keberaniannya, courage gitu ya. Dan yang ketiga, seberapa tekun dia mau mencapai mimpi atau visinya tadi itu. Jadi yang ketiga adalah perseverance gitu, ketekunan. Nah ini temuan yang menarik gitu, karena meskipun semua entrepreneur yang dia wawancara itu beda-beda ya, ada sifat yang lain-lain juga, ada yang mungkin leadership-nya lebih tinggi, ada yang kreativitasnya tinggi banget, ada yang barangkali dia pintar berkomunikasi gitu, tapi kesamaannya semua orang yang dia wawancara itu punya 3 hal ini gitu. Nah, maka dari itu untuk penelitian saya sendiri yang saya lakukan adalah saya mencoba hal yang sama, saya cari orang-orang dengan kriteria yang bisa disebut sebagai seorang entrepreneur dengan standar yang sudah ditetapkan internasional. Saya cari di Indonesia kira-kira orang siapa aja nih yang bisa memenuhi syaratnya gitu. Saya cari dapat 10 orang dan ini juga range-nya levelnya berbeda-beda. Ada yang dari level pemula yang baru mau memulai inisiatif usaha dia, itu ada yang baru ide sampai 3 bulan berjalan ya, baru 3 bulan gitu ya, masih benar-benar pemula. Hingga ada yang sudah mapan gitu. Yang sudah mapan ini kira-kira usahanya itu di atas 10 tahun. Nah, saya wawancara mereka dengan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan si riset sebelumnya gitu ya. Untuk menggali apakah mereka punya karakteristik yang sama nih untuk memulai venture-nya mereka atau memulai usahanya mereka gitu. Nah, ternyata dari penelitian yang saya lakukan itu, dari 10 orang ini ya memang barangkali waktunya kurang panjang sih. Kalau misalnya bisa lebih, mungkin saya nambah narasumber waktu itu. Tapi dari 10 yang ada ini aja, 10 orang ini punya 3 hal yang sama dengan karakteristik yang ditemukan oleh entrepreneur di Belanda. Dari sini, simpulan penelitian saya adalah ternyata memang benar ada pola karakteristik ya atau sifat tertentu yang menjadikan seseorang itu bisa disebut sebagai entrepreneur gitu. Nah, karakteristik tersebut memainkan peran penting untuk menentukan apakah orang tersebut punya mindset sebagai seorang entrepreneur atau namanya entrepreneurial di sini atau tidak. Jadi, setiap orang itu bisa menjadi entrepreneur, tapi tidak setiap orang punya mindset entrepreneurial gitu. Jadi mindset inilah yang saya harap dapat kita kokohkan dulu melalui sesi kita pada pagi menjelang siang hari ini,
Sehingga kalau udah punya mindset ini, mau mengembangkan apapun nanti Bapak, Ibu, dan kakak-kakak yang ada di sini nantinya, tidak terpaut sektor, tidak terpaut cara apakah harus berbisnis atau menjalankan inisiatif, atau misalnya ada bentuk-bentuk lain ya, kolaborasi, dan segala macam gitu. Yang penting mindset entrepreneurialnya ini dulu yang mau kita coba untuk tumbuhkan gitu. Jadi pertanyaannya yang mau saya trigger di dalam sesi ini adalah, apakah saya memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi seorang entrepreneur gitu? Apakah saya sudah memiliki mindset entrepreneurial tersebut? Apakah gen entrepreneurial yang tadi itu, apakah saya punya visi, apakah saya punya keberanian, ataupun sekedar apa ya, melakukan hal-hal yang rutin setiap hari untuk bisa mencapai apa yang saya mau, itu udah ada apa belum gitu. Nah, cara-caranya nanti mungkin saya bisa sharing lagi setelah ini. Nah, sebelumnya mungkin di sini karena tadi saya sudah sempat singgung tentang mindset dan bagaimana kita menumbuhkan kapasitas entrepreneurial tadi, jebakan paling umum nih yang kita dengar, yang biasa kita dengar ketika mendengar kata entrepreneurship ini adalah salah satu alasan kenapa saya nggak translate entrepreneurship ini jadi kewirausahaan nih Bapak, Ibu, dan kakak-kakak sekalian. Karena kewirausahaan kalau di Indonesia praktiknya itu umumnya Bapak dan Ibu, ini umumnya Bapak kita masih sering mendengar praktik kewirausahaan itu mengartikannya sebatas peluang berbisnis gitu. Nah, padahal sebenarnya banyak banget cara lain yang bisa dilakukan, yang ujung-ujungnya juga nanti bisa menghasilkan revenue gitu, yang menghasilkan mengenerate income tanpa harus memulai berbisnis dulu gitu. Jadi bisnis itu mungkin tools tapi udah di akhir gitu ya, udah paling ujung gitu. Kita bisa mulai tapi nggak harus dari bisnisnya dulu gitu. Nah, ini apa namanya, kita seharusnya mulai bisa melihat kata entrepreneurship. Nah, ini mungkin ini ya, sebelum kita lanjut ke nextnya ini, mungkin sepakat dulu nih Bapak, Ibu, dan teman-teman kakak-kakak sekalian. Seharusnya kita dapat mulai melihat kata entrepreneurship bukan lagi sebagai bisnis atau ini bidang nih, bukan bidang saya nih gitu, atau profesi lagi gitu. Tapi entrepreneurship sendiri harus dipandang sebagai pola pikir, cara kita berpikir, bahkan cara kita hidup gitu. Jadi gimana sih maksudnya cara kita berpikir, cara pola pikir kita, cara berpikir kita, cara kita hidup itu seperti apa sih maksudnya gitu. Nah, jadi mungkin ini untuk memahami kata entrepreneurship ini sendiri, saya akan mulai masuk kepada sedikit teori ya Bapak dan Ibu, tapi nggak berat-berat kok gitu. Ini ada dua cara pandang tentang entrepreneurship yang bisa kita pelajari bersama. Cara pandang pertama itu secara melebar ya Bapak dan Ibu. Secara melebar, entrepreneurship ini menurut OECD di tahun 2015 mendefinisikannya sebagai personal development, pengembangan diri. Kemudian bagaimana seseorang itu punya kreativitas, dia juga mandiri, alias apapun yang nanti dia kembangkan, itu dia bisa kembangkan sendiri, tidak harus bergantung dengan orang lain. Kemudian dia bisa mengambil inisiatif sendiri tanpa mungkin dipengaruhi oleh mungkin arahan orang atau mungkin diarahkan oleh pihak eksternal ya. Jadi dia inisiatif untuk ambil sikap gitu ya, dan lebih banyak kepada action dibandingkan dia mungkin ya ini mengeluh gitu ya, mungkin ini kok aku susah banget nih bikin ini, atau ini kayaknya kalau kayak gini nih nggak maju-maju deh usahanya gitu. Nah, tapi dia selalu cari cara baru, jadi beraksi terus nih. Nah, itu secara meluas, secara lebar gitu, itu pengertiannya adalah lebih banyak ke personal development gitu. Tapi secara mengerucut ini diartikannya lebih kepada gimana tadi dia punya personal development, kreativitas, kemandirian itu dikerucutkan dengan dia bisa mengidentifikasi sebuah peluang, kemudian barangkali dari peluang itu bisa dia jadikan sesuatu, dan itulah yang mungkin kebanyakan orang mengaitkannya dengan bisnis ya Bapak, Ibu, dan kakak-kakak ya. Kemudian bagaimana dia bisa kasarnya mungkin mempekerjakan diri dia sendiri gitu. Jadi dia yang menggerakkan diri dia. Kemudian dalam artian yang lebih kecilnya lagi, dia menciptakan sesuatu dan
melakukan pertumbuhan usaha. Di sini usaha itu nggak melulu harus sesuatu yang dikaitkan dengan transaksi Bapak dan Ibu dan kakak-kakak. Jadi usaha ini bisa jadi dia membuat gerakan, atau dia mengajak orang untuk berkomunitas, atau bekerja sama, ada organisasi. Nah, itu juga termasuk sebagai usaha gitu. Nah, apa kesamaan dari dua definisi ini? Saripati dari kedua sudut pandang di atas adalah apapun pengertiannya nanti yang diilhami oleh orang-orang tentang entrepreneurship, tapi kata kuncinya di sini adalah entrepreneurship itu adalah penciptaan nilai melalui sesuatu yang baru nih, melalui kebaruan-kebaruan yang dia lihat dari sudut pandang yang dia ketahui tentang bidang tersebut gitu. Jadi entrepreneurship ini adalah selalu tentang value creation atau penciptaan nilai gitu. Nah, jadi ini Saripati yang harapannya bisa diambil ya Bapak, Ibu, dan kakak-kakak. Jadi memandang entrepreneurship ini tidak lagi melulu hanya sebatas bikin produk, terus jualan di pasar gitu ya. Tapi udah lebih kepada ini nih dari situasi yang ada, apa nih nilai-nilai yang bisa kita ambil gitu, atau apa nih nilai-nilai yang nggak ada dan harus ada di dalam situasi ini gitu, sehingga dia berinovasi terus. Oh ini kayaknya harus diiniin deh, kayaknya harus ditambah nilai ini deh, kayaknya harus diiniin deh. Nah sehingga proses itu yang nantinya akan menjadi proses yang tidak ada habisnya Bapak dan Ibu. Jadi dia berinovasi terus sehingga itu sustain ya. Kalau ini kan kita di zaman sekarang ngomongnya kalau bikin apa-apa keberlanjutan gitu ya. Nah inilah artinya entrepreneurship itu tadi. Nah makanya kalau diartikan kepada kewirausahaan agak sulit di sini Bapak dan Ibu, karena kewirausahaan kalau di arti harafiahnya itu masih sebatas mungkin praktiknya lebih umumnya kepada berbisnis gitu, berusaha untuk ada transaksi itu berdagang atau segala macam. Nah, sementara entrepreneurship itu lebih kepada mindsetnya gitu, lebih kepada value-nya, lebih kepada nilainya, inovasinya gitu. Tidak harus kepada end produknya gitu, tidak harus kepada bentuk tools akhirnya seperti itu. Nah, ini ngomong-ngomong soal inovasi, Bapak dan Ibu dan kakak-kakak, ini saya lihatkan sedikit di mana posisi Indonesia ketika kita bicara tentang inovasi. Karena tadi kan entrepreneurship kaitannya sangat kuat dengan inovasi ya. Jadi ini adalah data laporan dari Global Innovation Index tahun 2021. Jadi Global Innovation Index itu lembaga organisasi yang mengukur indeks inovasi setiap negara, Bapak dan Ibu dan kakak-kakak. Jadi sekitar ada 132 negara kalau saya nggak salah yang disurvei setiap tahunnya, termasuk Indonesia. Dan di sini kita bisa melihat kita menduduki posisi 87 dari 132 negara yang disurvei ya Bapak, Ibu, dan kakak-kakak ya. Dan sebenarnya mungkin kalau dilihat dari ranking ya belum masuk 100, belum terlalu rendah lah gitu ya. Tapi kita konsisten nih Bapak, Ibu, dan kakak-kakak dari tiap tahun tuh 85, 86, 87 gitu ya, nggak naik-naik gitu ya. Nah, kalau misalnya dilihat sama 132 negara nih kayaknya masih belum ini ya Bapak, Ibu, dan kakak-kakak, masih belum kelihatan kita itu apakah tertinggal atau misalnya ini ya maju atau gimana gitu. Nah, sekarang kita coba bandingkan aja sama negara ASEAN deh, sama negara-negara tetangga kita gitu. Apakah kita nih tertinggal atau enggak sih sebenarnya gitu ya. Nah, di sini kita bandingkan sama negara tetangga kita ya, Malaysia gitu. Misalnya gitu, paling dekat kan ya. Nah, ini aja sama Singapura ya. Kalau Singapura mungkin karena udah terlalu advance ya Bapak, Ibu, dan kakak-kakak, terlalu maju gitu. Nah, kalau sama si Malaysia aja deh gitu. Nah, Malaysia aja udah di posisi 30 gitu, udah di ranking 30. Ini konsisten terus ya dari 2017 sampai 2021. Ya mungkin stagnan gitu ya, sama kita stagnan juga, tapi mereka bisa mempertahankan posisi nggak ibaratnya nggak sampai turun banget gitu. Nah, kita harusnya ini dari ini aja deh, dari si mana nih negara yang naiknya lumayan.
kayak Myanmar dan Laos itu kita masih ibaratnya 3 bawah ya, masih bareng-bareng sama mereka gitu. Jadi kalau dibandingin negara tetangga ini kayaknya sama Filipina aja kita lumayan jauh, beda 30 nih rankingnya. Nah, jadi bisa diindikasikan di sini kalau sama ASEAN sendiri, Indonesia ini meskipun negaranya kaya dan peluang itu banyak sekali bisa kita lihat di negara kita, tapi ternyata sama negara tetangga kita masih disandingkannya itu dengan negara-negara kayak Laos gitu, kayak Myanmar dan Kambodia yang memang baru mau masuk untuk ini ya, untuk level global gitu. Sementara kan kita masuk level globalnya ini udah dari dulu sebenarnya gitu, sudah dicap sama negara lain sebagai negara yang punya opportunity banyak banget gitu. Tapi kenapa ranking kita masih belum bisa improve nih? Bahkan mungkin kalau dilihat-lihatnya lebih rada turun gitu ya, dari 87 2017 balik lagi ke 87 di 2021 gitu. Nah, jadi ini situasi yang ada di Indonesia gitu. Inovasi yang diidentifikasi di Indonesia itu tuh masih cenderung sedikit gitu dan tidak sekuat negara-negara yang padahal deket nih sama kita gitu. Nah, satu lagi ada identifikasi peluang lainnya nih Bapak, Ibu, dan kakak-kakak. Dari Thomson Reuters Foundation tahun 2019 itu melakukan penelitian. Kalau sebenarnya di Indonesia ini negara yang sangat ramah untuk bisa memulai praktik social entrepreneurship. Jadi social entrepreneurship itu sendiri nanti akan saya jelaskan lagi konsepnya seperti apa Bapak Ibu dan kakak-kakak. Tapi ini ada peluang nih negara luar itu bisa melihat kita tuh sebenarnya harusnya pertumbuhan usaha inovasi sosial yang ramah dengan sosial gitu ya, ramah dengan mungkin dengan situasi yang ada di permasalahan isu sosial yang ada di Indonesia itu sebenarnya peluangnya besar gitu. Kita masuk 10 besar, peringkat ke-9 di global gitu. Sebagai tempat yang ramah untuk bisa memulai usaha inisiatif sosial gitu. Nah, ini sedikit mungkin saya nggak perlu bahas ini penjelasan yang tadi gitu. Nah, alasannya kenapa gitu? Karena dari penelitiannya ternyata di Indonesia itu di CAF World Giving Index, jadi World Giving Index itu dia punya beberapa kriteria. Indonesia itu ranking ke-10 negara paling murah hati di dunia gitu. Ini keterangannya yang di survei itu ada 3 gitu. Yang pertama itu yang paling tinggi kita yang 69% itu Bapak dan Ibu adalah menyumbangkan uang kepada kepada charity, kepada badan amal gitu. Wah, kita negara paling pemurah hati ya, maksudnya 69% dari total masyarakat di Indonesia itu gemar berderma gitu ya, gemar memberi bantuan gitu. Yang kedua paling tinggi itu yang 42%. Nah, itu help a stranger, menolong orang atau seseorang yang kita tidak kenal gitu. Dan yang paling terakhir itu yang 40% volunteer your time to an organization. Jadi kita di 40% ini adalah mendonasikan waktu kita untuk membantu organisasi gitu segala macam ya. Jadi ini cukup tinggi ya dibandingkan negara-negara lain nih yang ada di ASEAN gitu. Kita masuk 10 besar gitu. Kita masuk 10 besar ini berarti di dunia gitu ya. Nah, ini berarti kan sesuatu yang bagus sebenarnya gitu. Tapi ketika kita lihat data detailnya, nah ini Indonesia ketika dilihat lagi yang tadi ya, kita berderma itu 69%, tapi jauh ya dengan yang ini ranking 86 ketika kita menolong stranger gitu. Nah, di sini hal ini mengindikasikan bahwa orang Indonesia itu barangkali ini kita nggak tahu, spekulasi doang ya. Kenapa kita berderma 69% itu nomor 6 loh, ranking 6 di dunia Bapak Ibu dan kakak-kakak gitu ya. Tapi ranking 86 ketika helping a stranger gitu. Ketika helping a stranger ya dapat diartikan berarti orang Indonesia ini hanya membantu yang mereka kenal atau yang berada dalam kelompok yang sama saja. Nah, ini kan sangat disayangkan ya. Nah, jadi hal-hal ini ternyata yang
ini kayak kelihatannya dari tadi data inovasi kita rendah, tapi kita pemurah hati gitu. Terus kaitannya apa ya gitu kan? Kita kan membantu orang juga gitu, tapi kok helping a stranger-nya rendah itu. Apakah ini ada hubungannya dengan inovasi yang rendah tadi juga gitu ya? Bisa jadi gitu. Karena inovasi itu kan dipengaruhi dengan bagaimana kepekaan sosial juga Bapak Ibu dan kakak-kakak. Ketika tadi kita menyalurkan menyalurkan kebaikannya itu masih dalam satu lini, satu kelompok yang memang kita yakini saja, nah ini bisa menghambat pertumbuhan inovasi. Sehingga menghambat pertumbuhan inovasi ini berkaitannya kemana? Berkaitan kepada ranking entrepreneurship di Indonesia gitu, bukan ranking ya, mungkin kepada skema apa sih bagaimana praktik entrepreneurship di Indonesia gitu. Nah, ini sedikit data-datanya aja nih, mungkin Bapak Ibu dan kakak-kakak, ini lebih kepada bagaimana orang Indonesia ini ketika dia memulai sebuah inisiatif atau usaha, ini persepsinya ya, persepsi ini dalam artian berarti ini subjektivitasnya diri dia gitu ya. Dia merasa ketika dia memulai usahanya itu tadi, dia melihat peluang yang bagus nih gitu. Kita daripada dibandingkan dengan rata-rata dunia, ternyata di Indonesia lebih pede gitu ketika orang baru memulai inisiatifnya, dia merasa ini bisa untuk memecahkan masalah tuh tinggi gitu. Terus kemampuan dia untuk memecahkan masalah ketika di global hanya 61 gitu ya, di kita 79, berarti kan orang Indonesia sebelum memulai inisiatif atau usahanya ini pede-pede semua ya gitu ya. Dan kayaknya lebih nggak takut gagal gitu, karena lebih berani ya, berarti ini courage-nya tinggi nih kalau dihubungkan sama entrepreneurial gen yang tadi. Fear of failure-nya kalau di global itu lebih tinggi gitu. Jadi orang bisa disimpulkan ya di global itu kalau mau memulai ini hati-hati nih, siapa yang mau saya ibaratnya ini nanti saya mau bikin inisiatif ke siapa, ke mana gitu. Nah, kalau di Indonesia tinggi dan rendah juga itunya perasaan kegagalannya gitu. Jadi anggapannya dia pede banget nih mau mulai bikin sesuatu gitu. Nah, tapi intensi untuk memulainya, jadi ibaratnya gini, ini kan intensi untuk memulai entrepreneurial intention ya, untuk memulai usahanya nih gitu. Ketika di global itu tinggi 27,3, kita cuma 26, berarti kan di bawah global average. Dalam artian dia pede nih, ini ada peluang, ini ada masalah nih, ini ada peluang, ada sesuatu yang bisa kita bikin nih, dan nggak mungkin gagal gitu. Tapi ketika disuruh untuk mengeksekusi, nggak deh itu. Nah, ini nggak tahu ya, ini kan asumsi apa nih gitu. Kalau dikait-kaitkan sama data yang sebelumnya, apakah enggak lah itu biar dia aja, itu kan kelompoknya dia gitu, atau dia kan lebih mampu gitu, ya udah dia aja. Tapi ketika ditanya, kamu melihat ada peluang tidak dari sini? Iya, ini kan masalah, ini kan bisa dibeginikan, ini kan bisa. Nah, ini perception, namanya juga self perception ya. Ini kan kita lihat dari datanya Global Entrepreneurship Monitor gitu. Jadi ketika ditanya, ini orang Indonesia itu ternyata cenderungnya seperti itu, tapi ketika disuruh memulai, nah ini nih lebih rendah dari global gitu, lebih rendah dari partisipasi global. Sementara mungkin kalau dilihat partisipasi global kan angkanya juga nggak terlalu jauh-jauh ya, dia merasa oh ya ini ada masalah nih kayaknya gitu. Tapi apakah kita bisa untuk menyelesaikannya? Iya bisa, cuman harus pertimbangkan juga nih failure rate-nya gitu. Sementara kalau kita kan nggak mungkin gagal gitu, kayaknya bisa gitu ya. Tapi ketika disuruh mulai, enggak lah, kayaknya itu lebih cocoknya ke dia deh. Kalau ke saya sih enggak deh kayaknya gitu. Nah, balik lagi kayak tadi gitu ya. Makanya kita enggak maju-maju nih inovasinya, karena yang kita salurkan kemampuan kita hanya sebatas ke hal yang kita tahu, kita paham, dan yang kita kenal gitu. Jadi familiarity-nya masih tinggi. Sehingga nggak maju-maju nih, nggak mulai-mulai gitu. Kita tahu ada masalah, tapi pada diem aja gitu. Sehingga entrepreneurial intention-nya nggak ada orang yang mau melakukan hal yang di luar dari mungkin zonanya dia nih, di luar dari kebisaannya dia gitu. Sehingga akhirnya ya udah, kita stuck di level inovasi yang seperti itu. Entrepreneurial capability, entrepreneurship di Indonesia juga ya nggak sesignifikan itu majunya gitu. Nah, ini juga yang lain-lain ya, untuk impact segala macam, entrepreneurship itu masih dipandang sebagai
ini ya, untuk lebih banyak ini nih. Kalau yang ini nih lebih ke impact ya, dampaknya gitu. Ini aja inovasinya kita nggak ada datanya ya di tahun 2020. Tapi ini yang mau saya lihat kan, entrepreneurship ini masih dipandang sebagai status sosial. Jadi kayak keren nih, udah memulai sesuatu usaha gitu, udah mulai inisiatif baru gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat bisnis-bisnis atau sektor-sektor jasa yang berkembang gitu, berapa sih yang sustain di Indonesia gitu. Kadang udah naik namanya kedengaran, besok-besoknya mungkin redup gitu. Makanya agak ini ya, agak ya, kita bisa lihat ironinya di situ gitu ya, dipandang sebagai status sosial yang tinggi karena mungkin kita ekspektasi oh ya dia bakal bisa menyelesaikan atau menuntaskan tantangan yang ada gitu ya, tapi di sisi lain nggak sustain gitu sehingga hanya sebagai status sosial aja gitu ya, ironinya seperti itu gitu. Nah jadi dengan data-data ini nih apa nih yang bisa kita lakukan? Mungkin ini kalau saya ditanya apa nih yang bisa kita lakukan, saya nggak tahu juga nih, mungkin harus mulai dari mana. Tapi saya mungkin bisa sharing sedikit pengalaman saya, lebih kepada bagaimana atau mengapa, dari mana saya mulainya dulu, terus apa yang saya lakukan sampai apa yang saya pelajari sampai sejauh ini. Jadi ini mudah-mudahan saripatinya yang dapat di sini, bukan pengen cerita tentang apa yang saya lakukan, tapi saya juga dulu orang yang seperti itu gitu. Nah ini ketika saya memulai, nah ini yang ingin saya sharing, mudah-mudahan nanti bisa mengajak Bapak, Ibu, dan kakak-kakak melihat dari sudut pandang yang berbeda juga, sehingga bisa punya perjalanan sendiri-sendiri juga, yang mana saya yakin pasti perjalanan itu udah Bapak, Ibu, dan kakak-kakak mulai, tapi mungkin perlu sharing nih biar makin semangat gitu perjalanannya. Jadi saya itu mulai dari tahun 2013, Bapak, Ibu, dan kakak-kakak. Saya nggak tahu saya mau ngapain awalnya gitu. Karena bingung juga gitu kan, masih usia sekolah, terus nggak tahu permasalahan di dunia itu, nggak tahu apa gitu. Jadi saya cobain aja semuanya gitu. Berkelana sana-sini, ikut kegiatan ini, kegiatan itu, terus sektornya juga beda-beda, tapi memang lebih banyak kepada sektor pendidikan di situ. Ketemu banyak orang, ketemu banyak masalah, terus ya ini ya, maksudnya belajar banyak di lapangan. Saya lihat asumsi saya kadang-kadang bisa salah, sudut pandang saya juga ketika saya yakin banget masalahnya ini, tapi ternyata bukan gitu. Jadi di sini nih challenging banget ketika udah di lapangan tuh nggak bisa pakai asumsi sendiri. Itu saya belajar banget gitu dari pengalaman volunteering saya. Kemudian di tahun 2018 ketika saya tamat, saya masuk Sociopreneur Indonesia gitu. Nah, di sana saya banyak belajar bagaimana entrepreneurship ini itu bisa banget dikembangkan ke dalam bentuk-bentuk lain gitu. Dan saya menemukan akhirnya yang mau saya kembangkan sendiri lewat perjalanan saya ini tadi gitu. Di tahun 2015 ini kaitannya nggak ada sama volunteering sama sekali ya, tiba-tiba saya bikin video, terus saya menyorot tentang permasalahan lingkungan waktu itu. Jadi dari pendidikan anak-anak sampai ke masalah lingkungan tuh dulu saya nggak ngerti kaitannya apa, tapi saya ikut aja gitu. Nah, jadi 2015 sok-sok ngide gitu ya Bapak dan Ibu, kakak-kakak gitu, bikin video kampanye tentang manusia sampah waktu itu untuk Tangerang Selatan. Menang gitu. Ini kebetulan waktu itu masih belum tamat kuliah gitu ya. Nah, sebelah kiri foto ketika saya nerima di India itu juga saya untuk kaus yang berbeda juga gitu. Jadi volunteering saya di pendidikan untuk anak-anak. Terus tahun 2015 saya mulai fokus buat lingkungan. 2018 ke perdamaian. Jadi kayak saya waktu itu nggak bisa lihat kaitannya gitu. Saya nggak bisa lihat kaitannya, saya cuma melihat ini cuma achievement aja nih, prestasi aja gitu. Tapi semakin dewasa, semakin ke sini, saya akhirnya bisa melihat kaitannya gitu. Dan kaitannya itu saya rangkum semuanya itu lewat lini pekerjaan yang saya punya sekarang gitu. Jadi akhirnya ada titik terang gitu dari pengalaman-pengalaman di lapangan, saya kumpulin. Awalnya saya nggak ngerti nih mau kemana hidup saya nih, bawa saya gitu ya. Tapi setelah kerja di Sociopreneur ID, kebetulan saya diamanahkan untuk megang publikasinya. Jadi di sini kami punya banyak channel ya. Dari 2018 sampai 2020 nih, 2021-2022-nya belum masuk nih datanya. Ketika saya ke lapangan atau segala macam, itu semua cerita-cerita yang ada di lapangan saya olah jadi
banyak medium nih Bapak Ibu dan kakak-kakak gitu. Terus saya banyak ketemu orang, setiap orang punya cerita hidupnya, sehingga apa ya, maksudnya di sini saya mulai melihat kaitannya gitu. Ketika saya punya asumsi, wah ini Bapak ini misalnya di UMKM nih, ini Bapak ini udah berapa belas tahun kerja di sini mulu, nggak bosan apa gitu kan. Tapi ternyata setelah coba sendiri, susah gitu. Ternyata memang kita nggak bisa menjudge hidup orang kayak gitu ya, lebih kalau kita coba sendiri apa yang dia lakukan, baru kita tahu kalau ternyata nggak segampang itu. Nah, ini tadi kaitannya itu sama yang helping strangers tadi nih. Kalau kita nggak pernah mencoba untuk bisa berada di posisi dia, kita nggak akan bisa paham bagaimana rasanya gitu. Jadi, di sini saya banyak belajar dari pengalaman lapangan. Kadang-kadang asumsi saya yang bikin kita ini ya, nggak maju-maju gitu. Nah, ini juga saya banyak ngobrol sama orang, ini ada beberapa kata-kata yang saya kutip yang membuat saya juga akhirnya memutuskan apa sih yang mau saya capai gitu. Apa perubahan yang mau saya ambil di hidup saya gitu. Jadi dia selalu, ini ada satu alumni programnya dari Socialpreneur ID, dia cerita bagaimana dia memandang hidupnya gitu. Jadi ibaratnya ngapain muluk-muluk mikirin ini ya, mikirin perubahan yang gede-gede, lihat aja dulu dari sekeliling kita, dari apa yang bisa kita lakuin, jangan sampai nanti kita ada dan nggak ada, itu sama aja di mata orang gitu. Terus saya dari sana, iya juga ya, udah banyak nih ikut pengalaman lapangan dari 2013 sampai 2020 ya waktu itu gitu kan. Apa sih yang saya pelajari gitu. Jadi saya refleksi lagi. Nah, refleksi ini juga salah satu bagian dari 12 entrepreneurial gen nih tadi Bapak Ibu dan kakak-kakak, ada self reflection tadi namanya. Jadi refleksi itu penting. Nah, ini yang saya refleksikan. Ketika saya sadar nih, kita kadang-kadang kan punya pengalaman banyak, terus ikut ini, itu, segala macam banyak, tapi nggak ada pengilhamannya gitu. Tapi isu yang kita udah coba mungkin kadang juga udah macam-macam gitu. Kesadaran yang ada di sekitar saya banyak terlibat gitu ya, tidak harus dari sektor yang saya sukai. Jadi kalau misalnya saya di awalnya cuma paham soal pendidikan anak-anak, saya didorong nih untuk ikut tahu gitu sektor lain tuh kayak gimana gitu. Saya didorong tahu untuk ikut ke lingkungan, ke misalnya konflik dan perdamaian. Saya nggak pernah tuh tinggal di daerah konflik gitu kan. Tapi saya harus tahu gitu. Meskipun itu sesuatu yang mungkin saya nggak nyaman untuk mengetahui realitanya gitu. Terus saya didorong juga untuk bisa ya mungkin di luar zona nyaman saya, pernah ke TPU di Bantar Gebang, itu gimana ya, nggak nyaman banget gitu untuk situasi sehari-hari saya. Terus saya juga pernah untuk ke migran ya Bapak Ibu dan kakak-kakak gitu, yang migrannya masih ditampung sama IOM gitu ya. Itu mengenal gimana stresnya mereka nggak bisa dapat negara settlement udah 10 tahun, berbelas-belas tahun di sini, sehingga saya ngeliat nih kita punya cerita banyak nih, hidup orang nggak sama semua gitu. Tapi masalah tuh banyak gitu. Tapi yang saya lihat bukan masalahnya, bukan sektornya. Bukan karena orang ini mampu, bukan karena orang ini enggak, tapi lebih kepada bagaimana orang-orang yang terlibat ini berpikir, bertindak, berperilaku dalam situasi tertentu. Mau itu dia bertindaknya mungkin positif, mau dia bertindaknya negatif, itu yang saya pelajari gitu. Sehingga ketika saya mempelajari itu, saya dapat gambaran yang lebih besar gitu. Saya penasaran untuk menggali faktor apa nih yang membuat orang tuh kayak gitu. Kenapa di situasi ini ada orang yang bisa bertindak positif? Kenapa di situasi ini ada orang bisa bertindak negatif? Semakin saya menggali itu, semakin saya mengerti apa yang mereka rasakan, apa yang mereka akan lakukan gitu. Dan itu yang mendorong kemampuan entrepreneurial saya untuk mengisi gap-gap yang tadi mungkin, oh orang ini udah bisa lihat identifikasi peluang, tapi mungkin dia bingung gerakinnya gimana, ya udah coba saya rangkul, kita kerjasama gitu. Atau oh ini orang-orang ini dia belum tahu nih dia mau ngapain gitu. Jadi tahapan saya nggak mungkin saya nyodorin nih kamu harus lakukan ini, coba kita diskusi yuk gitu, kita dalami dulu kamu masalahnya apa gitu, saya bisa bantu apa gitu, seperti itu. Nah jadi lebih kepada understanding-nya gitu, empatinya. Dengan pemahaman itu saya coba bikin sesuatu yang saya harap bisa jadi sumber daya yang ya ini ya, sumber inspirasi ya, sumber inspirasi bagi orang lain gitu. Akhirnya saya mulai fokus ngembangin sendiri, itu tadi yang Kak Ramayanti tadi sempat sampaikan, itu Children for Peace itu kayaknya saya lebih banyak
sekarang di sana gitu, sama yang Avenger tadi itu gitu, karena itu isu yang krusial gitu. Nah, jadi kalau inisiatif sendiri saya seperti itu gitu. Nah, tapi yang terpenting di sini yang menjadi take away saya tadi adalah cara berpikir cikal bakal berpikirnya social entrepreneur. Nah, saya nggak bilang saya social entrepreneur, masih belum, masih panjang perjalanannya gitu. Tapi kalau kita punya mindset kayak tadi, itu udah bisa diaminkan itu untuk terwujudnya ini social entrepreneurship ini gitu. Jadi kenapa sih tadi dari entrepreneurship kita bicara lagi ke social entrepreneurship? Kenapa dari pemahaman, dari pengalaman, dari bagaimana kita mengidentifikasi peluang cerita-cerita yang ada di sekitar kita itu bisa mendorong ke social entrepreneurship ini? Emang kaitannya apa nih gitu? Jadi kalau untuk definisi sendiri, Bapak, Ibu, dan kakak-kakak, nah social entrepreneurship ini tuh punya definisi yang beragam, belum ada kesepakatan sebenarnya. Tapi bisa kita lihat di sini dari si Bonston and Davis ini, dia meng-highlight bagian build or transform institution to advance solution to social problem. Jadi dia bilang bagaimana sebuah institusi ini tidak terpaku hanya organisasi ya Bapak Ibu dan Kakak-kakak. Kita sendiri pribadi itu bisa disebut sebagai institusi gitu. Itu bisa mencarikan solusi. Jadi dituntutnya itu lebih ke individu juga gitu, level individu bisa carikan solusi kepada permasalahan sosial yang ada gitu. Dan dia di sini tidak menuntut sebesar apa ya, gini, dia nggak ada bilang ini harus yang solusi yang tepat guna atau gimana gitu. Tapi solusi yang bisa mengadres to make life better for many, yang bisa membuat hidup setiap orang menjadi lebih baik. Nah, lebih baik ini kan dimensinya juga luas ya, Bapak, Ibu, dan kakak-kakak gitu. Jadi setidaknya effort ini kalau diterapkan secara individu dan kalau dilakukan secara kolektif, setiap orang tanpa pandang background, apakah dia orang yang mampu atau tidak, terus rasnya apa, itu segala macam, bagaimana kemampuan dia secara fisik atau tidak. Kalau misalnya setiap orang udah sadar dia bagian dari solusi, dia bukan bagian dari sesuatu yang ibaratnya harus harus dijadikan sebagai objek gitu. Dia adalah subjeknya, dia aktifnya gitu. Nah, dia yang akan dilakukan secara kolektif dan dia yang akan menjadi penyelesaian dari tantangan itu sendiri gitu. Jadi rise of social entrepreneurship ini adalah di mana setiap orang ini berdaya gitu dan bisa saling mengisi perannya satu sama lain. Karena kan tidak mungkin satu orang dia bisa melakukan segalanya gitu. Jadi ketika orang udah bisa bergerak aja gitu, terus dia tahu, oh kamu sini aku tolongin deh yang bagian ini, sini aku tolongin yang bagian ini gitu. Nah ini udah terbentuk sendiri nih ekosistem social entrepreneurship ini gitu. Jadi sebenarnya nggak muluk-muluk gitu, cukup melakukan apa yang bisa kita lakukan dengan kapabilitas dan kemampuan kita dan dilakukannya secara kolektif gitu. Sehingga tidak ada lagi nih yang namanya salah-salahin gitu ya, terus tunggu-tungguan gitu. Kalau enggak ya itu tadi kita bisa lihat di indeks inovasinya Indonesia yang nggak maju-maju gitu. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, inilah mengapa social entrepreneurship ini nanti harapannya dia bisa mencari cara baru ya, lebih ke cara baru. Karena tantangannya kan biasanya kan tantangannya itu aja gitu ya. Tapi ada inovasi-inovasi, kebaruan-kebaruan, cara baru untuk memecahkan tantangan yang lama gitu. Dia bersedia ngambil risiko dan mau mendorong kebaruan tadi itu ya Bapak, Ibu, dan kakak-kakak ya. Jadi take risk, ini nggak tunggu-tungguan lagi, nungguin orang nih lah, dialah yang paling bisa gitu. Tapi kalau dia memang yakin nih, ini resiko yang bisa nih secara kolektif diselesaikan gitu. Dia berani ambil itu dan dia mendorong inovasi gitu ya. Nah itu juga menjadi peran dari social entrepreneur gitu. Kemudian dia bisa mencari solusi yang sifatnya itu mungkin udah bukan solusi temporer ya, tapi mengakar gitu. Sehingga mindset dari orang-orang itu berubah, nggak bergantung lagi, tapi mungkin orang-orang yang awalnya dia tolong bisa bergerak sendiri juga gitu. Jadi tidak menunggu gitu. Sama yang terakhir itu, yang paling penting adalah menyeimbangkan misi sosial, jadi nggak sosial mulu nih ya, tapi dia juga bisa nih menyeimbangkan secara finansialnya gitu.
Jadi social entrepreneur itu bukan notabene-nya bukan ini ya, bukan 100% non-profit gitu. Tapi dia profit for non-profit gitu. Nah, harus bisa mengenerate income demi menyeimbangkan misi sosial gitu. Nah, ini memang agak tricky ya, gimana caranya dilakukan, tapi mungkin itu lebih teknikal nih. Kita nggak bahas itu sekarang. Nah, yang penting ini mindset-nya dulu gitu. Kalau misalnya nanti kita akan bahas teknikalnya, mungkin akan ada sesi lainnya lagi nih, lebih mendalam gitu. Nah, jadi ini yang tadi dari awal saya bilang ya, shift mindset ya, menggeser paradigma, mengganti pola pikir kita gitu. Dari yang kita cuman membuat sesuatu atas dasar aku, saya, tapi jadi kita. Dan akhirnya menjadi kita semua gitu. Jadi nggak ada lagi nih usaha yang didorong atas dasar ya memang saya kepingin bikin ini gitu, di segala macam itu. Tapi udah mulai ke kita gitu ya. Ini untuk kita bersama, kita semua gitu. Dan yang kedua itu dia membangun koneksi melalui empati. Nah, ini tadi yang mesti diiniin ya Bapak Ibu dan kakak-kakak ya. Dari empati tadi dasar perubahan sistemik itu akan terjadi gitu. Nah, ini mungkin video singkat tapi mungkin menurut saya cuma sebagai contoh ya Bapak Ibu dan kakak-kakak, ini yang dilakukan oleh salah satu mitra kami. Kayak gimana sih praktik social entrepreneurship itu dilakukan di Indonesia. Nah, ini mungkin bisa jadi referensi aja, sebentar aja nih videonya. Saya potong sampai di sini Bapak Ibu dan kakak-kakak. Nah, jadi ini adalah video dari salah satu mitra kami yang memulai itu juga bukan dengan hal-hal yang besar gitu. Dia memulai dari ini ya, dari di tempat kelahiran dia, di kota kelahiran dia itu kasus pelecehan seksual tinggi gitu. Tapi awalnya dia nggak kepikiran mau bikin ini, namanya juga ini ya masih muda gitu, nggak kepikiran. Dia akhirnya bikin komunitas yang ramah dulu untuk perempuan gitu ya. Dia di ruang bicara dulu, terus cari tahu needs-nya apa, dan itu butuh waktu gitu. Jadi bertahap, nggak semerta-merta tiba-tiba dia mengeluarkan ini tadi ya usaha syariah hub yang ojek tadi itu ya untuk perempuan gitu, dari perempuan untuk perempuan gitu. Karena butuh proses, butuh tahapan gitu. Tapi dia bergerak dulu nih, dia kepingin punya visi gimana caranya supaya bisa punya ruang yang aman nih untuk perempuan di kota ini gitu. Nah, dia kumpulin dulu, dia dengarkan aspirasi gitu segala macam, dan dia nggak hanya bergerak sendiri. Nah, kalau tadi shift mindset-nya adalah dari saya menjadi kita dan kita semua, dia juga mendorong perempuan-perempuan yang terlibat di komunitasnya dia ini tuh buat ayolah kita bareng-bareng, jangan jadi korban aja nih gitu. Jangan mau cuman diem aja gitu dan menunggu orang untuk menyelesaikan masalah. Gimana kalau dengan kita bikin ini, ya kita bisa nolong perempuan-perempuan yang belum terjangkau nih untuk merasa aman gitu, merasa punya ruang juga gitu. Ya akhirnya diinisiasilah bertahap gitu ya, bikin ojek online, drivernya wanita untuk penumpang yang wanita juga gitu. Hingga akhirnya dia punya 1.200 driver wanita gitu. Nah, ini dia generate revenue di sana. Setelah itu dia kembangkan lagi nih, misi dia bertambah, misi sosialnya bertambah. Dia juga mau mengajarkan pendidikan agama yang tepat buat adik-adik gitu ya, karena mungkin di sana ada identifikasi khusus tentang itu. Akhirnya sekarang dia punya juga wanita-wanita yang dia latih untuk bisa ngaji gitu di daerah tersebut gitu. Jadi bertahap. Nah, tapi dia tetap nih mengempower, merangkul semua orang sehingga jadi ekosistem.
Sehingga jadi itu yang harapannya bisa dilakukan sama social entrepreneur. Tapi memang ketika mau jadi social entrepreneur, dia tuh mulai dari entrepreneur dulu gitu. Dia punya pemikiran dulu nih, kalau ini ada kendala, ini ada masalah nih di lapangan. Tapi saya nggak boleh diem gitu. Saya harus bisa cari caranya. Meskipun saya sendiri, tapi saya mampu gitu. Meskipun saya cuman mungkin, ya kalau di pemberitaan seksual harassment kan untuk perempuan ya, meskipun saya perempuan, saya juga harus mampu gitu bikin sesuatu. Saya harus bisa bikin ruang yang aman gitu untuk untuk perempuan lain juga gitu. Nah, inilah yang dia lakukan. Nah, mungkin praktiknya paling gampang kayak gitu. Kalau dilihat di Indonesia pasti banyak banget yang lainnya, dan saya yakin Bapak, Ibu, dan kakak-kakak juga punya kenalan atau referensi sendiri yang sudah melakukan hal yang sama gitu. Nah, tinggal pertanyaannya, apakah kita juga bisa seperti itu gitu? Apakah kita juga punya hal-hal yang dimiliki sama mereka gitu? Tinggal melatih sebenarnya gitu. Nah, kalau di Socialpreneur ID kita punya nih programnya gimana melatih mungkin koneksi, empati itu tadi gitu. Dari hal yang kecil aja dulu, kita nggak pernah mendorong orang untuk melakukan hal yang besar duluan. Kalau di Socialpreneur ID itu kita selalu mulai dari small step gitu. Kita punya tagline, a small act of kindness will create ripple effect gitu. Jadi kita bilangnya kebaikan kecil meskipun cuma setetes air gitu, tapi dia akan beriak dan menciptakan ripple effect yang besar gitu, sehingga semua orang lainnya bisa ikutan juga gitu. Jadi apa nih yang kami gencarkan? Balik lagi ke tadi pengalaman saya volunteering gitu. Jadi yang kami lakukan itu, setiap orang itu bisa ikut volunteer gitu, meskipun online. Nah, ini mulai dari langkah kecil di balik layar ya. Ini mohon maaf, saya belum translate PPT-nya Bapak, Ibu, dan kakak-kakak. Jadi kalau di sini mungkin cerita singkat aja, kita bikin program volunteering, tapi karena sekarang lagi mobilisasinya agak masih dibatasi ya, meskipun udah boleh offline. Tapi kita punya program volunteering online nih gitu. Jadi tahun 2020 ketika kita awal pandemi, itu kita mengidentifikasi konten pendidikan yang berseliweran di internet untuk anak-anak dan remaja itu banyak yang nggak bisa diakses gitu sama umum gitu. Paling cuman ya sekitar 9,8 kalau kami nggak salah. Jadi sulit kan untuk sekolah-sekolah yang baru mau disuruh pindah online tapi nggak punya bahan gitu belajar gitu kan. Nah, apa nih yang bisa Socialpreneur ID lakukan gitu. Jadi kami bikin platform di mana relawan profesional yang udah punya pengalaman lebih dari 8 tahun di bidangnya, itu bisa sharing, tapi video yang digarap itu dibantu sama relawan muda gitu, dari seluruh Indonesia, dan ada juga dari negara lain waktu itu. Nah, jadi kita mulai nih. Nah, sekarang berkembang praktiknya nggak cuma sekedar ini aja, sekedar bikin video aja, tapi ini video-video yang udah selesai waktu itu. Nah, kita benar-benar ngambil langkah yang sederhana aja gitu. Kita temukan mereka secara online, mereka berkomunikasi, mereka paham satu sama lain situasinya seperti apa, kesulitannya gimana, mereka cari cara sendiri, sampai akhirnya mereka bisa membuat produk jadi ini gitu. Nah, jadi nggak muluk-muluk, kita cuma minta mereka donasi waktu 1 bulan itu cuma 12 jam. Nggak susah-susah gitu, paling 1 minggu itu mereka ngabisin 6 jam, terus paling ya berarti cuman cuman berapa jam sehari tuh, cuman 2 jam atau 1 jam sehari lah mungkin gitu kan. Nah, ini total keterlibatannya ya, dari tahun 2020 kami melakukan ini, ternyata efektif gitu. Itu bisa menyalurkan kegundahan sebagian besar anak-anak muda juga yang ada di jejaring kami gitu, karena mereka pingin punya kegiatan tapi nggak tahu mau diekspos kemana. Nah, setidaknya untuk permulaan sampai mereka tahu dulu realita di dunia nyata itu kayak gimana, mereka bisa join di sini dulu. Mereka terekspos, penasaran mau cari tahu, kita salurin lagi ke kegiatan lainnya. Mungkin udah lebih offline gitu ya. Nah, untuk tahun ini sendiri kita fokusnya ke lingkungan. Jadi kita integrasiin, kita mau memperkenalkan konsep ekoliterasi ini. Nah, kita udah mulai nih menyalurkan relawan-relawan yang terlibat ini itu untuk bikin video ke anak-anak di komunitas gitu. Jadi mereka ikut kerelawanan, tapi mereka merasa dampak dari kegiatan yang mereka ikuti ini nyata. Karena kita langsung salurkan ke komunitas-komunitasnya gitu. Kita ada 4 komunitas yang tersebar di
beberapa daerah di Indonesia. Yang pertama ada di Jawa Barat, kemudian ada di Kalimantan Utara, ada di Malang, sama ada di Sumatera Barat gitu. Jadi setidaknya dari pelaksanaan kerelawanan di tahun ini mereka nggak cuman dari balik layar aja nih saya bikin konten gitu ya, bikin konten sama tim saya gitu. Tapi mereka tahu nanti ketika konten, nih videonya udah jadi, kita kasih ke sekolah ini ya gitu. Mereka langsung merasa ada excitement gitu. Sehingga harapannya mereka nggak berhenti sampai di kegiatan ini aja, tapi ketika bisa melihat anak-anak ini senang belajar dari konten yang mereka bikin gitu ya, mereka bisa salurkan lagi gitu. Mereka mau ikutan lagi, bahkan mungkin kembangin inisiatif sendiri gitu. Tapi di sini take away-nya yang mau saya bilang adalah dari kegiatan volunteering ini bisa memancing apa ya yang mau saya lakukan. Oh, ternyata ini berguna ya. Ternyata saya bisa kembangin ini sendiri ya. Nah, dari pancingan-pancingan seperti itu akan muncul nih ide-ide gitu. Ide-ide supaya kita, oh ya, saya mau deh coba menyelesaikan permasalahan ini dulu nih gitu. Saya mau coba deh mulai untuk kayaknya ke anak-anak menarik deh gitu. Atau aduh, saya kayaknya lebih ke nyasar ke orang dewasa deh misalnya gitu. Tapi apa nih? Mulai dulu gitu. Jadi sebenarnya volunteering ini di Sociopreneur ID trigger awal gimana kita ngenalin entrepreneurship, terutama social entrepreneurship kepada jejaring kita gitu. Jadi ayo ikutan dulu sini kegiatan kerelawanan gitu biar kamu dapat ide nih, dapat inspirasi bisa ngembangin apa di nanti ketika setelah selesai periode gitu. Nah ini kebetulan udah dilaksanakan yang batch kemarin juga ada 22 orangan untuk anak-anak relawan mudanya. Kemudian untuk relawan profesionalnya itu ada sekitar 8 orang gitu. Jadi ini lagi ongoing. Nah, barangkali sharing saya mungkin sampai di sini. Jadi take away-nya mungkin lebih kepada ketika kita ngomong soal entrepreneurship dan social entrepreneurship itu sebenarnya kita bicara tentang mindset gitu. Nah, cara menumbuhkan mindset ini adalah lebih banyak untuk taking initiative sebenarnya gitu, karena entrepreneurship dan social entrepreneurship tadi kan selain yang vision, courage, and perseverance itu adalah bagaimana bisa melihat penciptaan nilai melalui hal-hal yang baru ya, creating value through innovation gitu. Dan cara-cara terlibatnya itu bisa dengan trigger yang macam-macam, bisa kita terlibat sendiri di lapangan, atau mungkin kita join kegiatan-kegiatan yang di luar dari zona nyamannya kita gitu. Mungkin selama ini kita lebih banyak di misalnya ke bidang pendidikan, mungkin coba lihat juga dari sektor yang lain gitu. Atau misalnya selama ini kita lebih banyak ke bidang yang formal, mungkin kita coba lihat juga sektor informal. Jadi ketika kita punya pengalaman referensi yang sudah kita kumpulkan tadi itu, harapannya itu yang dievaluasi terus, direfleksikan terus sehingga menjadi trigger bagaimana kita punya ide untuk menyelesaikan tantangan apa yang mau kita selesaikan, sehingga nanti terciptalah inisiatif-inisiatif, inisiasi sosial, bahkan mungkin ujungnya bisa jadi nanti ada bisnisnya gitu segala macam ya. Tapi jangan pikirin bisnisnya dulu gitu. Selalu seperti itu gitu. Jangan terlalu dipikirkan dulu bisnis, tapi pikirin goal yang mau diselesaikan itu apa gitu. Karena dari sana banyak ide yang bisa diciptakan sehingga nanti ujung-ujungnya itu bisa jadi sesuatu yang kita jalankan tanpa harus kita tunggu-tunggu lagi nih dari orang lain. Nah, ini barangkali penutup dari saya, let's collaborate ya. Jadi harapannya ke depannya di room Zoom ini aja berapa kolaborasi sebenarnya yang bisa tercipta sebenarnya gitu ya. Nah, jadi jangan jalan sendiri-sendiri lagi. Harapannya kita bisa membangun konektivitas dan bersama-sama mencari solusi apa yang paling tepat yang bisa kita lakukan bersama. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangan, salah kata, salah penyampaian. Saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dea untuk pemaparannya, sungguh luar biasa ya. Berawal dari penelitian ya Mbak, jadi sebuah gerakan menurut saya. Di sini yang saya tangkap itu bagaimana mindset kita dalam ini ya, membentuk sebuah pergerakan. Jadi tidak dilihat lagi dari
bagaimana kita mulai, tapi goalnya kita mau kemana sih. Dan di sini juga yang saya ambil itu cara berpikir. Jadi menganggap wirausaha itu bukan lagi sebuah profesi atau ini ya, usaha atau bidang atau gimana pekerjaan, tetapi bagaimana pola pikir kita, cara pikir kita, dan cara hidup kita ya. Jadi memulai sesuatu dari hal yang kecil untuk membentuk sebuah kontribusi nyata. Seperti itu. Jadi tidak lagi berpikir tentang saya, tapi kita dan kita bersama. Maka sesuatu yang tadinya mungkin hanya sebuah ide, tapi itu bisa menjadi sebuah gerakan nyata. Terima kasih banget Mbak Dea, sungguh luar biasa. Tentu Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya sudah nggak sabar ya ingin bertanya langsung pada narasumber kita yang luar biasa hari ini. Saya persilahkan untuk Bapak, Ibu, atau teman-teman untuk raise hand langsung atau mungkin bisa melalui chat. Yes, pada Bapak, Ibu, saya persilahkan mungkin langsung bisa raise hand ya. Mungkin di sini ada yang ingin bertanya? Kalau pertanyaan bisa nggak? Boleh, boleh. Ini ada yang mau bertanya tapi di luar topik, Mbak Dea. Enggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, boleh. Assalamualaikum. Selamat pagi menjelang siang. Saya mau bertanya, untuk pengusaha pemula lebih baik menjalankan usahanya dengan membangun brand sendiri atau franchise ya, Bu? Franchise sendiri atau franchise? Oh, gitu. Ini ada yang bertanya nih Mbak Dea, untuk memulai usaha sendiri, apakah sebaiknya kita bikin brand sendiri atau bisa dimulai dari franchise? Itu gimana tanggapan dari Mbak Dea? Oke, terima kasih banyak pertanyaannya, Bu. Ini berarti udah lebih ke teknikal ya, Bu ya. Mau mulai usaha langsung nih ya. Nggak apa-apa. Kalau saya sarankan memang mungkin biar dapat sense membangun dari nolnya ya, lebih baik mungkin brand sendiri gitu. Karena goalnya, kemudian bagaimana apa yang mau dicapai. Kalau franchise mungkin ini ya udah lebih ke pengembangan ya nanti ya ketika kita mau menambah atau mengekspansi gitu. Apakah dari usaha kita ataupun usaha orang yang kita beli franchise-nya atau kita mau kembangin franchise kita sendiri. Nah, tapi menurut saya mungkin dari brand sendiri dulu kalau saya suruh prefer ya Bapak dan Ibu dan kakak-kakak gitu ya. Tapi memang balik lagi ke sini ketika kita mulai brand sendiri pun kita bisa menerapkan mindset itu tadi juga Bu gitu. Seberapa besar visinya gitu, seberapa besar Ibu bisa memandang ini akan menjadi seperti apa gitu. Kedepannya ini nanti mau berapa gede nih gitu. Kemudian seberapa berani untuk mengambil risiko gitu ya, seberapa berani untuk mengeksekusinya gitu. Ketika ada aja nggak kepedeannya gitu, nah itu udah kurang satu tuh berarti kan. Nah sama ketekunannya untuk bisa, kalau brand sendiri ya memang lebih susah Bu gitu, tapi lebih apa ya, lebih berasa gitu perjuangannya, lebih berasa untuk pengembangan sendirinya, apalagi kalau semua dipikirin dari nol, semua dari konsep, dari eksekusi sampai nanti mungkin pengembangan ya, mau nanti ternyata gedenya kayak gimana, nah itu jatuh bangunnya pasti berasa sekali. Nah perjuangan ini yang bikin jadi entrepreneurial tadi Bu gitu. Jadi walaupun nanti mungkin akan ada beberapa kali terpentok atau gimana ya, tapi balik lagi kalau tadi saya ngomonginnya mindset ya, ketika mindset itu ada, nah ini apapun yang terjadi rasanya nanti akan dianggap sebagai perjalanan aja gitu, karena mindset entrepreneurialnya udah terbangun nih, dan kita membesarkan apa yang memang jadi ininya kita sendiri gitu, apa yang memang menjadi keyakinannya kita sendiri gitu.
Nah, barangkali itu mungkin, Kak. Nah, terima kasih Mbak Dea. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Saya masuk. Silahkan Pak. Yesus Anam. Oke. Bu Dea, terima kasih. Presentasinya cukup bagus dan menginspirasi. Saya pikir memang ini bicara entrepreneur dalam perspektif yang sangat luas dan termasuk dari faktor-faktor kemungkinan yang terjadi. Nah, saya ingin bertanya gini, sebenarnya dalam bisnis itu algoritmanya seperti apa gitu ya? Karena gini, setahu saya itu orang-orang yang suksesnya luar biasa itu, suksesnya itu tidak tanggung-tanggung ya. Itu biasanya memang background atau latar belakangnya atau basis materialnya itu besar gitu ya. Jadi sekere-kerenya anak singkong itu tetap anaknya orang kaya gitu ya. Artinya dia punya latar belakang yang jelas secara finansial atau secara kapital. Banyak orang yang menjadi influencer tapi mereka sendiri adalah orang yang dengan background baik, dengan kapital yang bagus. Nah, kebanyakan dari kita yang kapitalnya atau modal awalnya kecil itu untuk melonjaknya sangat susah itu ya. Ada 1-2, tapi itu kemungkinannya sangat kecil gitu. Nah, saya ingin bertanya kepada Bu Dea, sebenarnya konsep Bu Dea memahami tentang entrepreneur itu algoritmanya seperti apa? Apakah keberhasilan itu sebuah kemungkinan atau memang itu ada strategi yang orang bisa berhasil dan dari modal kecil bisa menjadi besar dan bisa menjadi sukses? Kalaupun itu terjadi, sebanyak apa menurut pengamatan Bu Dea selama ini? Sebesar apa? Oke, terima kasih. Ya, langsung dijawab aja ya Mbak Dea ya. Silakan Mbak Dea. Terima kasih Kak. Wah, menarik sekali pertanyaannya Pak Yesus Anam. Jadi memang kita di sini lebih membahas tentang kalau dari saya ini bilangnya nature versus nurture entrepreneur gitu. Apakah memang ada orang yang memang udah naturnya gitu, naturnya bisa sukses gitu, atau nurture dalam artian dia dibentuk gitu, dibentuk agar bisa sukses. Kalau misalkan jawaban paling singkat dari saya Pak, dari pengalaman udah hampir 10 tahun ya di bidang Socialpreneur ID ini gitu ya, dengan Socialpreneur ID udah 5 tahun, tapi saya ada pengalaman tambahan kan ya dari lapangan tadi. Nah, ini kalau dari pengamatan saya Pak, dan mungkin dari sepuh-sepuh ya, dari senior-senior yang saya belajar juga, paling singkat jawabannya kesuksesan itu dibentuk sih Pak gitu. Jadi mungkin memang banyak orang yang kita lihat sekarang yang tajir-tajir bangetnya itu karena kapitalnya dia juga dia memang dari keluarga berpunya itu memang ada Pak gitu. Kita tidak bisa menafikan realitanya orang-orang tersebut gampang besarnya gitu ya. Kita contoh lihat di Indonesia memang usaha-usaha anak konglomerat naiknya lebih cepat daripada usaha-usaha anak yang mungkin dari bawah gitu ya. Tapi yang saya pelajari bukannya itu tidak mungkin gitu. Balik lagi ke studi entrepreneurial gen tadi, orang yang nurture maupun nature itu tetap punya gen yang sama Pak gitu. Mereka tetap punya yang tadi itu, yang 3 paling utama tadi itu, visinya besar, terus dia punya keberanian sama perseverance-nya juga, dia tekun gitu. Mau dia orang kaya apa bukan, mau dia anak konglomerat atau bukan, tapi sama-sama tekun. Bedanya yang satu ada katalisator, yang satu enggak gitu. Yang satu memang karena dia dari keluarga atau dari punya jejaring yang mumpuni, itu yang mengkatalis usaha dia supaya cepat suksesnya dan besar. Sementara yang satu lagi mungkin harus merangkak gitu, satu-satu naik tangganya lama gitu ya. Nah, saya pernah baca buku Pak. Nah, buku ini judulnya Psikologi Keuangan gitu, The Psychology of Money. Di sana dia cerita tentang Warren Buffett
yang mana kita tahu Warren Buffett ini kan orang paling kaya sedunia ya Pak ya. Nah, tapi ternyata nggak banyak yang membahas fakta bahwa dia telah melakukan investasi itu mulai dari usia 14 tahun. Dan itu dia lakukan rutin setiap bulannya. Sehingga kekayaan dia udah dia tumpuk nih, umur dia kan sekarang udah 70 mau jalan 80 ya gitu. Nah, itu sesuatu yang mungkin nggak kelihatan, kita taunya dia sukses aja gitu, dia main investasi terus dia kembangin usaha terus ternyata sukses gitu, booming, dia jadi orang paling kaya sedunia. Tapi kita nggak tahu nih, ternyata dia udah melakukan praktik ini jauh sebelum dia kenal apa itu investasi. Dia udah menyisihkan jajannya sebagian meskipun kecil dari umur 14 tahun gitu. Dan ketika dapat momentum, momentum yang dia udah punya ilmu, udah punya pengetahuan yang cukup, pengalaman yang cukup, dia bisa mengoptimalisasi apapun yang dia punya tadi nih, modal yang dia udah dikumpulin dari kecilin itu, sehingga shotnya besar gitu. Jadi kalau saya percaya kesuksesan itu persiapan ditambah keberuntungan. Jadi nggak ada yang namanya keberuntungan semata, itu nggak ada gitu menurut saya. Karena si Warren Buffett ini kalau dia nggak nabung dari kecil, gimana dia mau waktu momennya datang dia pede nih buat meresikokan sebagian ininya dia untuk diputarkan ke investasi yang besar gitu, dan ternyata jadi sukses gitu kan sampai sekarang kayaknya masih tetap jadi orang terkaya sedunia ya. Saya nggak tahu juga sekarang siapa gitu, cuman buku itu bercerita seperti itu. Sehingga mungkin ya balik lagi Pak tadi kayak contoh yang Syariah Hub tadi, kebetulan itu Mbak itu saya juga kenal dari tahun 2014, jadi tahu ceritanya. Dia juga bukan dari orang yang berpunya gitu Pak, dan nggak ada yang dukung mimpi dia pada awalnya gitu. Cuman dia risih sendiri gitu, kayak ini kan tanya dia ya gitu, kok nggak bisa ya saya sebagai perempuan gitu bepergian dengan aman, bepergian dengan nyaman gitu. Akhirnya dia cari suara gitu, cari berjejaring, terus dia kumpulin orang yang mungkin punya keresahan yang sama gitu. Meskipun sempat ditipu Pak beberapa kali sama investor apa segala macam, sampai akhirnya dulu dia namanya itu bukan Syariah Hub, namanya OJC dulu. Tapi karena ada kasus waktu itu dengan dengan investor, dia terpaksa ganti nama gitu segala macam, ganti bisnis model segala macam, dan jatuh bangun itu dia rasakan sekali, tapi bukan sesuatu yang nggak mungkin, sehingga dia sekarang bisa jadi sebesar ini gitu. Nah jadi mungkin kalau ditanya algoritma, nggak ada algoritma khusus kecuali ini ya Pak ya, tadi mempelajari apa sih yang identifikasi ini tadi Pak, identifikasi gen apa sih yang udah ada di kita gitu. Apakah kita punya apa yang dibutuhkan untuk menjadi orang-orang kayak orang-orang yang sudah sukses sekarang gitu, dan barangkali belajar juga dari perjuangannya di luar dari kita tahu nih dia backgroundnya kayak gimana gitu. Nah karena masalah background itu faktor X kalau menurut saya. Ya misalnya dia memang dari keluarga mampu ya alhamdulillah, berarti cepet gitu terbantu usahanya. Tapi nggak berarti juga kalau dia dari latar belakang yang mungkin tidak didukung orang, tidak punya modal cukup, tidak punya apa, nggak bisa sukses, itu nggak mungkin juga, nggak mungkin kalau menurut saya gitu. Karena selalu ada selalu ada harga yang akan dibayarkan untuk sebuah kesuksesan gitu. Jadi harga yang dia bayarkan mungkin lebih berat perjuangannya gitu. Dia nggak punya katalisator, dia harus punya pengalaman, pengetahuan yang cukup, walaupun mungkin waktu yang dia butuhkan lebih lama, tapi nggak ada kata nggak mungkin gitu untuk bisa sukses gitu. Kalau menurut saya gitu Pak Jesus. Oke, satu lagi pertanyaan sebagai penegas ya, Bu Dea. Ya. Kira-kira apa yang dibutuhkan oleh entrepreneur pemula seperti saya sekarang ya, karena baru mau mulai, secara perspektif ya, cara pandang apa yang harus saya punyai. Yang kedua secara teknikal, kira-kira teknik apa yang harus saya kuasai dalam memulai entrepreneurship itu. Oke, kita. Cara pandang apa ya Pak ya? Barangkali melihat perspektif Pak, sudut pandang. Melihat segala sesuatu itu tidak lagi sebagai hambatan, tapi sebagai peluang. Mungkin itu. Nah, mungkin kedengarannya normatif ya Pak, tapi kadang-kadang ketika praktiknya kita jalankan, kita masih tersendat di, ya kalau mau kayak gini, masalahnya gini gitu.
ini masalah nih, ini nggak bisa dijalankan gini. Tapi habis itu mentok, nggak jalan lagi gitu. Nah, barangkali yang membantu saya sekali adalah waktu saya awal-awal baru memulai dulu itu memang asumsi ya Pak, asumsi saya memang benar-benar wah ini nggak bisa nih, ini nggak mungkin, ini segala macam. Nah, di sana baru saya belajar lagi kalau itu yang dinamakan dengan fixed mindset gitu. Adalah ketika kita memandang segala sesuatu itu udah pakem, ini nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Nah ini udah mutlak, ini udah takdir Tuhan nih kayaknya kayak gini gitu. Ya memang ada sih takdir Tuhan Pak, tapi ada juga hal-hal yang masih dikasih kesempatan buat kita untuk coba ubah sudut pandangnya dulu. Mungkin kalau dibelokin ke sini bisa gitu. Kita lihat nih jadi peluang gitu. Atau mungkin bukan kita yang mengerjakan, tapi dengan kita buka diri untuk bekerja sama dengan orang, kita masuk di bagian mana, orang ini masuk di bagian mana, nah terwujud bareng gitu. Jadi kalau untuk pertama kali ini Pak, mungkin lebih banyak kepada itu kali ya Pak ya, lebih menambah referensi dari apapun dari sektor yang mau Bapak mulai. Referensi ini bisa datang dari pengalaman di lapangan Pak, dari pengetahuan yang sudah dikumpulkan, tapi eksekusi dulu yang jelas Pak. Jadi nggak peduli nanti udah berapa yang modal yang dimiliki saat ini ya Pak, tapi kalau di Socialpreneur ID kita selalu percaya itu pinjem hashtagnya Tokopedia, mulai aja dulu gitu. Jadi apapun yang udah ada sekarang Pak, coba dimulai dulu aja, dijalani dulu aja Pak gitu. Nanti bisa seiring berjalannya itu nanti bertemu orang-orang yang akan sama gitu, yang akan bisa langsung mungkin ketemu yang bisa bisa masuk di bagian ini nih karena saya belum paham nih, belum cukup pengetahuan untuk ini gitu. Ketika waktu saya mulai dulu juga kayak gitu, sampai saya mikir ini kok saya banyak kan jadinya nanya ke orang ya gitu kan, tapi nggak apa-apa karena itu prosesnya gitu Pak. Jadi mulai dulu banyak nanya ke orang yang mungkin udah lebih paham di bidang itu gitu, karena kan kita nggak mungkin sendirian gitu. Tapi balik lagi mindset yang pertama tadi ya, kalau misalnya nggak mungkin atau nggak paham itu tuh kadang-kadang cuma masalah sudut pandang gitu. Nah yang penting kita mulai dulu. Terus kalau misalnya di Islam mungkin namanya ikhtiar ya Kak ya. di Islam kita bilangnya ikhtiar, ya udah jalan dulu aja, yang penting niatnya lurus. Nanti seiring berjalannya waktu percaya aja nanti akan ada dipertemukan kepada orang-orang yang mungkin bisa membantu gitu, yang bisa ngasih saran gitu. Bahkan kadang sesimpel kita bisa sharing sama mereka aja itu udah modal Pak gitu. Sesimpel sama masukan dan saran yang mereka berikan aja kadang-kadang itu udah lebih dari segalanya gitu. Jadi paling itu Pak yang bisa diinikan Pak di saya sharing gitu. Nah, terima kasih Pak. Ini ada yang ini Mbak Dea menyampaikan apa sih permohonan, apakah materi Mbak Dea nanti bisa di-share atau dari Boleh. yang ada di Oke, boleh. Terima kasih Mbak Dea. Mungkin bagi teman-teman yang lainnya atau Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan kembali atau ditanyakan pada narasumber? Sambil menunggu deh ya Mbak Dea, atas dari pemaparan yang Mbak Dea tadi sampaikan itu saya sendiri ada beberapa banyak ide tapi belum bisa ternyata memang kita hanya ide tapi tidak disertai dengan tindakan itu belum bisa menghasilkan apa-apa ya Mbak. Tadi dari pemaparan Mbak Dea saya ini ya belajar dari sebetulnya saya ikut mengamati kondisi lingkungan kita beberapa waktu lalu.
saya belajar bagaimana melihat lingkungan itu yang berhubungan dengan, tidak kita pungkiri, semakin hari itu lingkungan kita itu tidak lepas dari yang namanya sampah plastik ya Mbak Dea. Seperti itu. Itu jadi sempat beberapa ide yang muncul di kepala saya. Salah satunya bagaimana memanfaatkan sampah plastik tersebut tidak menjadi hanya sekedar menjadi sampah yang menumpuk kita buang, tapi bagaimana itu bisa menjadi sebuah karya. Sempat saya berpikir ingin bikin eco brick yang kita biasa beli minuman kemasan itu kan Mbak Dea, dan setelah kita minum itu kan hasilnya kemana sih? Lari ke tempat sampah, dan itu akhirnya menumpuk dan berpengaruh lagi ke lingkungan kita ya. Terus saya sempat mengumpulkan sampah-sampah plastik itu, saya bikin eco brick, tapi ternyata memang balik lagi, kalau saya sendirian ini nanti mau dikemanain ya. Seperti itu. Jadi akhirnya itu masih sekedar masih berada di ruangan tempat tinggal saya saja, jadi belum dieksekusi. Terus saya juga sempat berpikir ini kayak pemikiran saya, gimana sih caranya kita mengurangi sampah plastik. Saya sempat berpikir bikin usaha isi ulang tumbler. Itu biasanya kita kalau keluar kemana-mana itu bekal tumbler. Tapi begitu tumblernya kosong, kita mau isinya itu gimana sih? Beli lagi kan Mbak, hasil akhirnya beli lagi nih air botol mineral, isilah ke tumbler, tapi ada sampah lagi ini kan. Nah, saya sempat berpikir bagaimana sih cara kita mengurangi sampah plastik ini dengan cara bikin usaha isi ulang tumbler. Kan ada isi ulang galon ya kalau di rumah tangga ya. Tapi bagaimana kita mengisi ulang tumbler, jadi mengurangi sampah botol-botol plastik ini, seperti itu. Lagi-lagi kebenturnya di tindakan. Bener banget Mbak Dea bilang, kita boleh punya ide tapi ketika itu tidak menjadi sebuah tindakan nyata, tidak akan menghasilkan apa-apa. Nah tadi saya sempat, wah luar biasa dengan pemaparan Mbak Dea. Ini saya berusaha gimana nih bagi ide saya bisa jadi sebuah goal nyata ya. Tentu tidak akan bisa saya lakukan sendiri, butuh dukungan dari, maksudnya butuh orang-orang sekitar saya. Jadi ya benar Mbak Dea bilang, kita nggak akan bisa usaha itu tidak bisa untuk kita sendiri, untuk saya sendiri, tapi untuk kita bersama, seperti itu ya Mbak Dea ya. Iya. Luar biasa. Benar. Nah, benar sekali itu Kak Ramayanti, kalau nggak disertai tindakan ya. Dulu waktu kuliah saya ingat pernah bikin ada mata kuliah namanya teknologi inovasi. Jadi mahasiswa, nah saya akhirnya pasti di kampus lain juga ada nih mata kuliah ini. Kan banyak tuh program-program mahasiswa, karya-karya mahasiswa gitu ya. Waktu itu udah mau bikin gembok yang nggak ada kuncinya itu loh Kak. Karena kita ngelihat itu susah dibobol gitu kan, kita udah cari bahan material segala macam, tapi karena nggak dieksekusi keduluan orang gitu. Nah jadi memang benar kalau nggak dimulai dulu, nggak tadi mulai aja dulu itu ya kita nggak akan mulai gitu, nggak akan mulai sehingga akhirnya idenya kadang udah nggak relevan lagi gitu. Dan bahkan ada di luar sana mungkin orang yang berhasil mengembangkan ide itu jadi lebih ini ya, advance gitu ya, lebih di di luar di luar dari ide yang udah kita pikirkan, tapi lebih maju lagi nih gitu. Nah itu benar. Dan kalau misalkan dari Sociopreneur ID sendiri nih Kak, mungkin sebagai info tambahan juga gitu, sambil menunggu nanti Bapak Ibu dan kakak-kakak ada yang mau bertanya lagi, kami sebenarnya juga ada cara nih, maksudnya makanya tadi ketika Pak Jesus nanya ya ini saya harus apa atau gimana, nah itu mungkin udah lebih teknikal gitu.
Nah, tapi untuk teknikalnya sendiri kan biasanya kita banyak bingung nih, saya mau bikin apa ya gitu, saya mau ngapain gitu, saya harus ngapain. Nah, itu kan udah lebih ke proses ya. Tapi kenapa sengaja saya nggak kasih materi itu dulu sekarang, ini supaya bangun mindsetnya dulu nih Kak gitu. Nah, tapi kalau misalkan nanti di kesempatan mendatang Socialpreneur ID dilibatkan lagi, nah ini mungkin kita udah bisa lebih memberikan cara bagaimana memformulasikan ide gitu. Lebih kepada kan tadi udah dibentuk nih mindsetnya, mengubah sudut pandang dari tantangan menjadi peluang gitu misalnya. Nah, ketika udah ada tantangan yang diidentifikasi, gimana memformulasikannya menjadi sebuah ide sehingga nanti yang dilatih itu lebih kepada kemampuan kreativitasnya, terus sudut pandang melihat ini kebaruannya di sini, atau nanti kita bisa membuat inovasinya lebih ke arah sini gitu. Ini yang diselesaikan tantangannya siapa gitu. Nah, itu udah lebih struktural ya Kak, dan udah lebih teknikal. Kami punya caranya, cuman memang lebih kepada bentuknya workshop gitu. Jadi supaya nanti bisa langsung hands on gitu. Kita bisa diskusi nanti, oh ya ini permasalahan yang saya identifikasi ini Kak gitu. Tantangannya ini. Terus idenya gimana? Idenya saya mau bikin ini. Lebih kita akan mendetilkan, mengelaborasi tentang idenya tersebut. Caranya seperti apa, terus buat siapa ini gitu. Yang terpenting kan itu ya Kak ya, buat siapa. Terus baru nanti terakhirnya ini nanti mengkomunikasikannya bagaimana segala macam. Nah, kalau misalnya lebih teknikal mungkin memang kita kalau di saya pribadi belum di sesi hari ini gitu ya. Nah, mungkin sesi hari ini kita batasi lebih kepada mindsetnya dulu gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan nih ketika nanti kami diberikan kesempatan lagi kita bisa elaborasi yang lebih luas gitu, yang lebih mendetil terhadap ide-ide. Karena saya percaya nih Bapak Ibu dan kakak-kakak di sini kan pasti punya satu, oh ya saya kepikiran saya pengen nyelesain masalah ini nih, saya ada ide sih tapi saya masih bingung nih ini gimana ya, kira-kira udah cukup atau belum gitu. Nah, baru setelah itu kan kalau udah pede biasanya udah mulai gitu kan. Nah, men-trigger itunya dulu. Nah, kita insya Allah kita punya caranya gitu di Sosio gitu. Tapi mungkin di save dulu ya Kak buat sesi berikutnya gitu kalau ada kesempatan. Nanti workshopnya bentuknya online apa offline dan? Bisa online, bisa offline, tapi memang kalau udah formulasi ide ya, itu kan butuh intens ngomong satu-satu. Nah, memang sih kita biasanya requirement-nya lebih banyak ke offline, tapi memang disesuaikan lagi sih Kak, disesuaikan kembali gitu. Dan melihat antusiasme juga tentunya gitu. Kalau misalnya antusiasnya, kita bisa cocokin nanti kira-kira apakah memungkinkan atau tidak gitu. Wah, luar biasa ya. Dari Mbak Dea saya belajar. Saya masih apa sih? Hanya sebatas ide, tapi tindakan saya belum real ya. Jadi ide menumpuk di kepala. Begitu ketemu Mbak Dea hari ini, luar biasa. Saya harus banyak belajar dari Mbak Dea. Semoga Sama-sama, kita Mbak. kedepannya bisa Sama-sama bertemu belajar. kembali ya, Mbak. Iya, saya Banyak juga yang masih harus saya belajar. pelajari bagaimana ke depannya nanti bukan sekedar ide untuk saya pribadi, tapi bisa menjadi sebuah peluang dan akhirnya menjadi sebuah karya nyata ya, tindakan nyata dari ide-ide yang mungkin bagi kita ada yang sederhana tapi bisa jadi itu ide menjadi sebuah hasil karya yang luar biasa ke depannya ya Mbak Dea ya, seperti salah satu dari pengalaman perjalanan Mbak Dea yang tadi saya ikuti dari awal. Oke. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya kembali, saya persilahkan. Oke, ini di sini ada yang ingin bertanya nih Mbak Dea, dari siapa Mbak Nini, dari Mbak Dini, ya Mbak Dini silakan. Aku kan tadi dengar katanya socialpreneur itu nggak selalu non-profit. Nah, gimana caranya kalau misalnya kayak PGS gini nih, sebenarnya badan juga dan mungkin socialpreneur juga. Tapi kalau dia harus non-profit gitu misalnya. Tapi sebenarnya pertanyaanku, bagaimana caranya si socialpreneur ini bisa mengambil keuntungan gitu loh, walaupun dia non-profit, nggak sepenuhnya non-profit, nah tapi gimana dia cara ngambil keuntungannya gitu, gimana cara ngambil keuntungannya gitu.
Bagaimana cara dia lembaga itu mencari keuntungan? Oke, ini loh Mbak Dea, ini kan salah satu contoh Perhimpunan Jiwa Sehat ini kan sebuah lembaga ya, lembaga non-profit yang bergerak sebagai asosiasi nirlaba ya, yang bergerak dalam bidang bergerak lebih ke peduli terhadap penyandang disabilitas mental seperti itu. Nah, gimana pertanyaannya? Nggak harus PJS sih, tapi gimana cara lembaga yang sociopreneur, tapi dia mencari keuntungannya gimana? Oh iya, pertanyaannya bagaimana sebuah lembaga sociopreneur itu dia bisa mencari keuntungan untuk ini lembaganya seperti itu. Oke, terima kasih Kak Dini, izin menjawab ya Kak ya. Mungkin lebih gampang saya pakai contoh Sociopreneur ID kayaknya ya Kak ya. Karena kan Sociopreneur ID juga menerapkan hal yang sama gitu. Kita kalau lihat Instagram, website kita memang banyak mendeliver program-program pendidikan yang banyak ke pelosok-pelosok, terus memang buat sekolah-sekolah secara gratis gitu ya. Nah, orang-orang selalu bertanya sama gitu Kak, gimana caranya Sociopreneur ID mengenerate revenue gitu. Nah, di sini yang kami lakukan adalah mengidentifikasi core kompetensi kami gitu Kak. Sociopreneur ID itu sebenarnya kalau ditanya-tanya core kompetensinya di mana? Core kompetensinya di R&D Kak, Research and Development. Jadi, Research and Development ini yang kami jadikan sebagai peluang untuk mengenerate revenue. Sehingga kalau ditanya aktivitas apa dari Sociopreneur ID yang mengenerate revenue, kami bisa bilang consulting. Jadi kami bina kemitraan B2B ya, business to business. Kita bekerja sama lembaga perbankan, sama lembaga-lembaga yang lebih kepada memang for profit murni gitu. Kita melakukan training, kita lakukan assessment, kita juga ke universitas menggarap kurikulum, terus ngajar juga di sana ada jadi kuliah tamu segala macam, dan itu memang di sana kita generate revenue-nya gitu. Ditambah juga ada lembaga-lembaga pelatihan yang kita deliver buat mitra lain gitu ya, untuk organisasi-organisasi masyarakat yang mungkin membutuhkan pengetahuan dan pemahaman tertentu tentang entrepreneurship terutamanya ya, karena core kami itu di 3, entrepreneurship education, social innovation, dan social entrepreneurship. Jadi itu udah di ketika kita memulai menjalankan Sociopreneur ID di tahun 2018, kita udah clear di situ kalau core kompetensi kita adalah R&D. Jadi kita akan mengenerate profit berdasarkan core kompetensi kita ini gitu. Nah, nanti kan bonus-bonusnya misalnya diundang ngomong di mana itu segala macam. Nah, itu kan juga mengenerate revenue ya, tapi itu bonus gitu. Nah, hasil dari sana kita nggak bilang kalau kegiatan sosial yang kita lakukan itu sebagai CSR gitu Kak. Tapi kita bilang ini adalah komitmen. Jadi harus dikeluarkan gitu. 30% dari 30% dari revenue yang kita generate itu kita alihkan untuk kegiatan sosial, sehingga bisa menghidupi yang tadi si consulting ini bisa menghidupi yang untuk kegiatan sosial tadi ini, sehingga kita nggak pure sosial aja gitu. Meskipun kita punya banyak banget komunitas partner di lapangan ya, yang memang kita salurkan kegiatan-kegiatan rutin per bulannya, kita pantau, kita monitor, kita tumbuh kembangkan gitu. Tapi core kita bukan di sana sebenarnya gitu. Core kita adalah di research and development-nya itu sendiri yang kita kembangkan sebagai lembaga consulting untuk bisnis gitu. Nah, dari sana baru kita komitmen untuk delivery program-program sosial gitu. Nah, mungkin kayak gitu Kak. Jadi barangkali kalau misalnya ditanya sebuah lembaga kalau mau jadi social enterprise dia harus kayak gimana ya gitu, mulainya dari mana gitu. Kalau menurut aku berdasarkan pengalaman dari Sociopreneur ID, tentukan dulu core kompetensi yang memang mungkin bisa dikategorikan untuk mengenerate income gitu. Nah, sebenarnya R&D ini kan bisa juga untuk pengembangan program, tapi bukan kami pakai full untuk pengembangan program. Ada yang kami pakai ilmunya itu memang untuk training,
kemudian untuk consulting. Jadi orang bayar untuk ini ya, untuk knowledge yang mereka akan dapatkan, terus cara-cara tools-toolsnya kita generate sendiri gitu. Nah, memang kayak berkaitan dengan pertanyaan tadi yang sebelumnya ya Kak ya, yang tentang apakah memulai dengan brand sendiri atau franchise gitu. Nah, sama ini balik lagi ke kasusnya Sociopreneur ID, kami mulai dari scratch, mulai dari nol. Kami pikirkan konsepnya sendiri sehingga sampai udah punya jejaring komunitas di mana-mana itu, ya itu udah sesuatu yang karena kami bangun dari nol tadi itu gitu. Dan core kompetensi kami gali terus gitu, terus tidak berhenti untuk meskipun kita lembaga consulting ya, tapi kita banyak belajar juga dari mitra-mitra yang bareng sama kita gitu. Terus bareng-bareng nih kita punya jenis program yang bermacam-macam. Ada yang memang program yang kita desain sendiri, ada program yang kita kerjasama dengan institusi lain, dia fokusnya kemana, kita fokusnya kemana gitu. Nah, itu nanti apakah disepakati dulu, apakah nanti program ini akan kita jadikan program untuk mendatangkan revenue atau tidak, atau memang ini untuk sosial. Nah, itu harus jelas dulu gitu. Jadi barangkali sharingnya sebatas ini ya Kak ya, tapi mungkin bisa lihat dari organisasi lain juga, karena di Indonesia memang praktik kan kalau di Indonesia ketika mau registrasi di administrasi kan susah ya Kak, ketika memilih social enterprise-nya apa gitu sebenarnya. Kita kan hitam atau putih ya, apakah mau jadi lembaga ini nirlaba atau mau jadi PT gitu, perusahaan perseroan gitu. Nah, Sociopreneur ID sendiri itu terregisternya sebagai PT sebenarnya, karena memang kalau misalnya kita register sebagai ini ya, sebagai nirlaba, memang sulit ya gerakannya. Kita nggak akan mungkin bisa melakukan aktivitas yang memang mengenerate income gitu, karena memang udah ada SOP-nya, ini nggak bisa ini segala macam, ini restriction-nya udah ada gitu kan. Nah, tapi jalan tengah yang kami lakukan adalah kita tetap disebut sebagai lembaga perseroan, karena memang aktivitas utama kami, core kompetensi kami di R&D sebenarnya. Tapi pada praktik usahanya, praktik kita sehari-hari, kita berapa yang kita dapat revenue dari consulting itu, kita sisihkan memang 30%-nya untuk sosial gitu. Nah, 70% untuk operasional sehari-harinya, setiap bulannya gitu. Jadi memang itu sudah sudah jadi praktik baiknya seperti itu gitu. Tapi memang kalau di Indonesia regulasinya masih terbatas gitu. Tapi mungkin untuk sharing ya ini kita bisa pakai kasusnya SID dulu mungkin nih Kak gitu. Oke, terima kasih Mbak Dia. Gimana Mbak Dini? Jadi intinya bagaimana kita memetakan dulu gitu ya Mbak Dea ya. Betul. Enggak terus menggali dan mengembangkan apa yang ada di dalam itu. Oke. Betul. Bapak Ibu, kita masih punya waktu kurang lebih satu pertanyaan. Masih ada yang ingin bertanya? Bagaimana Ya, Bapak Ibu? Rosdiani. Oke, satu pertanyaan lagi ya dari Mbak Rosdiani, saya persilahkan. Iya Bu, saya sedang merintis usaha ikan teri rempah Balado Medan, ala Taruli. Nah itu gimana ya? Saya baru bergeraknya ya baru aja ke gereja udah 6 bulan yang lalu sampai sekarang masih. Sekarang mau coba di grup KPSI dan ke dokter-dokternya. Baru 2 dokter gitu. Gimana caranya kita mengembangkan bisnis itu ya, Ibu mohon bimbingannya. Bu Dea. Ibu Rosdiani. Wah semoga sukses ya Bu bisnisnya Bu. Nggak apa-apa udah mulai udah bagus Bu gitu. Jadi udah dieksekusi duluan. Nah sambil berjalan nih Bu, mungkin beberapa hal yang perlu diidentifikasi Bu. Pertama mungkin lebih kepada siapa sih yang nanti Ibu jadikan sebagai target utama penjualan produk itu gitu. Nah, yang kedua mungkin mulai memikirkan narasi Bu gitu. Mulai memikirkan narasi bagaimana supaya orang tertarik beli produknya. Mungkin bisa dikatakan ini manfaatnya untuk ini loh gitu. Nah, balik lagi memang kita sebagai orang yang membuat produk ya Bu, pasti kita punya pengetahuan dasar tentang proses pembuatan produknya. Tapi memang harus dilakukan
iterasi Bu, dilakukan riset lagi atau dilakukan penelusuran lebih lanjut. Kira-kira dari produk Ibu ini itu benefitnya nanti bakal apa aja ya gitu. Nah, ketika kita udah bisa mengelaborasi itu Bu, nah itu bisa jadi narasi ketika kita menjual produknya gitu. Jadi barangkali mungkin belajar dari produk-produk yang sederhana nih yang beredar di pasaran sekarang gitu ya. Kayak kalau dulu sempat itu apa namanya ketika orang-orang marak jualan batu akik ya. Nah itu kan hebat ya, maksudnya itu saya selalu lihat sebagai fenomena yang hebat gitu Bapak dan Ibu kakak-kakak gitu. Kayak dia cuman ini doang gitu, batu cincin doang gitu, tapi ketika dia bisa jualan pakai narasi yang macam-macam, dibilang lah ini kalau ini nanti kayak begini nih bagus nih, yang kayak begini nih paling mahal nih segala macam. Padahal ada yang pernah bilang ke saya enggak juga sih gitu. Memang ada tapi enggak juga sih. Kadang-kadang kalau orang awam tidak bisa membedakan dia sama aja gitu. Nah tapi memang kita kan nggak nyasar buat bisa nipu ya Bu ya gitu. Cuman kan alangkah bagusnya kalau misalnya ilmu marketing yang dimiliki sama produk-produk yang mungkin manfaatnya waktu itu cuma untuk gaya. Kalau Ibu kan makanan ya Bu ya. Nah ini kan makanan pasti ada nilai gizi gitu. Nah gimana supaya nilai gizi dari makanannya itu udah teridentifikasi dengan baik sehingga ketika Ibu komunikasi ke orang gitu, ini saya jualan ini loh, ini bagus loh buat ini misalnya gitu, atau ini bisa membantu ini loh. Nah itu insya Allah bisa cepet gitu Bu untuk beredar gitu, karena marketing yang paling bagus itu sebenarnya bukan digital marketing loh Kak gitu, tapi word of mouth gitu ya, dari mulut ke mulut gitu. Jadi gimana caranya supaya bisa dapat dulu nih Bu orang yang mau promosi gitu, berarti harus dapat pembeli loyal dulu. Nah pembeli loyal dia nggak cuman dari sekedar rasa kan ya Bu, tapi dia tahu manfaatnya, dia ngelotok nih ini khasiatnya ini segala macam, sehingga dia rekomendasikan ke orang gitu segala macam. Packaging juga diperhatikan gitu. Jadi nggak apa-apa Bu, dimulai dulu pelan-pelan, tapi nanti coba sambil Ibu berjalan dilakukan observasi ya Bu, untuk mungkin dicatat, oh ini untuk target usia segini sepertinya kurang cocok gitu, atau oh untuk orang-orang dengan apa namanya di komunitas seperti ini kayaknya dia lebih cocoknya diapain gitu. Nah, ini ada kemarin mitra kami dari Jawa Tengah, dia jualan organik. Dia jualan organik. Nah, waktu pandemi justru dia penghasilannya naik berapa puluh kali lipat gitu. Cuman gara-gara narasi dia bilang kalau organik itu lebih sehat, bebas pandemi gitu. Nah, memang sih sebenarnya organik lebih sehat, tapi karena dia tambahin embel-embel dia dapat momentum gitu ya. Nah, jadi ternyata ngefek gitu, bisa sampai penjualannya naik beberapa berpuluh kali lipat gitu, cuman gara-gara narasi yang dia ini. Tapi balik lagi, ketika dia disuruh menjelaskan kenapa kok bisa organik ini, dia bisa menjelaskan secara runut. Nah, ilmu pengetahuan tentang produk ini yang memang harus didalami juga Bu seiring berjalannya waktu. Nah, ini perlu dilakukan sehingga nanti ketika ditanya kenapa saya harus beli produk Ibu gitu, Ibu udah bisa jelasin nih A sampai Z-nya gitu. Selain karena rasanya enak gitu ya Bu ya, ini nanti khasiatnya begini gitu. Nah, atau mungkin dari segi pengemasan ini gampang dibawa kemana-mana, bisa segala macam. Nah, jadi harus bisa melihat 360 derajatnya ya Bu dari produknya Ibu. Ibaratnya nggak bisa cuman menyasar ke satu kualitas aja, tapi memang harus dipertimbangkan banyak kualitasnya. Tapi itu berjalan seiring berjalannya waktu, seperti itu Bu. Moga-moga membantu dan sukses terus Bu untuk usahanya. Bagaimana Bu Rosdiani, sudah terjawab kah? Sudah. Oke. Ini apa dari, jadi wirausaha itu kayak misalnya itu bisa musiman juga ya Mbak Dea, tadi seperti contohnya batu akik, terus kemarin pandemi tanaman gitu ya. Iya, nah makanya kalau wirausaha tuh masih musiman gitu sih sebenarnya Kak. Tapi kalau udah ngomong entrepreneurship, gimana dari yang sekedar batu akik
tapi dia bisa kembangin lagi sampai ada kebermanfaatannya untuk orang lain gitu. Nah, jadi makanya dari tadi tuh mungkin pakai terminologinya bukan kewirausahaan gitu ya Kak. Karena kalau kewirausahaan karena praktiknya di Indonesia masih musiman, jadi kesannya nggak sustainable nih gitu. Tapi kalau entrepreneurship karena dia mindset, jadi mau dia mulai dari manapun, dia tetap bisa ngait-ngaitin nih. Dari misalnya dia awalnya jualan batu akik gitu. Tapi dia tahu nih batu akik ini nanti nilainya ada nilai sosial juga. Misalnya dia memberdayakan orang-orang di sekitar dia yang memang menjadi pengrajin gitu. Orang ini berdaya secara ekonomi, terus dia juga bisa bikin desain yang bagus-bagus. Jadi cuman awalnya dari batu akik, terus dia kombinasikan dengan isu lingkungan misalnya. Dia bisa bikin cincinnya itu misalnya dari limbah metal atau limbah organik atau limbah metal gitu ya. Dari itu dikombinasiin kan itu nilai baru. Nah, sehingga cuman jadi jualan batu akik jadi punya nilai sosial. Nah, itu entrepreneurship gitu. Tapi kalau cuman jual produknya aja nih batu akiknya doang. Nah, ini praktiknya kalau di Indonesia masih kebanyakannya kewirausahaan gitu karena udah habis musimnya udah gitu. Nah, tapi kalau dia bisa mikirnya lebih dari itu gitu ya, beyond gitu kan. Nah, dia bisa kembangkan jadi ini, jadi itu, dia bisa berdayakan orang lain juga untuk terlibat. Nah, itu baru entrepreneurship. Tapi memang untuk sampai ke tahap itu harus dimulai dari langkah yang kecil dulu gitu. Kalau misalnya kayak Bu Rosdiani tadi udah punya idenya, itu udah bagus, tinggal dikembangkan, tinggal dijalankan kayak Pak Jesus Anam juga tadi udah punya ide, tinggal dijalanin dulu aja Pak gitu. Nanti untuk yang gimana keberlanjutannya ke depan itu bisa ketemu dengan sendirinya kalau mindsetnya itu udah bener gitu, udah sama gitu. Oke, intinya semuanya di mindset kita ya Mbak Dea ya. Makanya visi tadi juga Kak gitu. Kalau kita lihatnya ini cuma sebagai produk saja, dia hanya akan jadi produk saja gitu. Tapi kalau kita bisa lihat lebih maju, lebih ini bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, itu dia jadi itu gitu. Terima kasih banyak Mbak Dea. Baiklah Bapak Ibu, teman-teman, kita sudah sampai di ujung waktu webinar kali ini. Mungkin Mbak Dea bisa memberikan closing sebelum kegiatan webinar ini ditutup. Silakan Mbak Dea. Ya, baik. Makasih Kak. Closing statement-nya apa ya? Paling mulai aja dulu kali ya. Pinjem tagline-nya Tokopedia gitu ya. Dimulai aja dulu Bapak, Ibu, dan kakak-kakak. Jadi kalau misalnya udah dimulai dan konsisten, tadi kan gen yang ketiga perseverance ya. Kalau sudah berani memulai berarti kan udah punya visi, udah punya keberanian. Nah, sekarang tinggal konsisten, dimulai dulu aja. Perjalanannya itu yang akan mengantarkan Bapak dan Ibu dan kakak-kakak, kita semua, saya termasuk saya juga, untuk bisa melihat hal mungkin yang awalnya nggak kelihatan jadi terlihat gitu. Ada purpose-nya. Terima kasih Mbak Dea, sungguh simpel ya. Mulai dulu ya. Apapun idenya kita mulai dulu, nanti sembari berjalan semuanya selama kita bersedia memulai itu tidak menutupi kemungkinan ya. Oke. Baiklah Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sebelum kita menutup kegiatan kali ini, kita foto bersama dulu ya. Silahkan Bapak Ibu untuk membuka kameranya. Oke. Bagaimana, sudah siap semuanya? Ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih juga untuk Mbak Dea untuk pemaparan materi hari ini yang sungguh luar biasa ya. Ya, saya juga masih butuh banyak belajar lagi dari Mbak Dea, sungguh luar biasa. Ini benar-benar insight banget buat saya pribadi ya. Baiklah, demikian kegiatan webinar kita hari ini. Terima kasih saya ucapkan pada seluruh peserta, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini sangat bisa menjadi langkah awal kita
mencapai goal yang kita harapkan ya. Dan sekali lagi terima kasih untuk Mbak Dea atas ilmunya. Semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Saya selaku moderator menutup kegiatan webinar hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kakak, Bapak, Ibu. Terima kasih Mbak Dea. Iya lu. Terima kasih.